dikasih nih mungkin tips-tips sekiranya untuk student gimana bisa untuk memanage uang, terutama yang tadi saya juga share sedikit gitu. Saya tahu juga struggle-nya sebagai student dapat beasiswa gitu ya, atau mungkin yang self-funded juga uangnya pasti kaget gitu kan, kurs Indonesia dibawa ke UK gitu yang mahalnya luar biasa. Pasti bingung juga gimana manage-nya supaya bisa cukup kehidupan sehari-hari dan juga untuk entertainment lainnya gitu ya Mbak. Jadi mungkin bisa di-sharing pengalamannya. Nah, nanti juga ada Mbak Nina yang akan sharing pengalamannya sebagai student. Nah, mungkin nanti juga akan ditambahkan oleh teman-teman lainnya termasuk saya yang punya pengalaman sebagai student juga di UK dan bagaimana memanage uang sebagai student gitu ya. Jadi boleh dimulai mungkin Mbak Dera di Oke, terima kasih banyak Mbak Fasa ya panggilannya ya. Oke, salam kenal ya Mbak dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Tadi udah perkenalan dari Mbak Fasa ya. Nama saya sebenarnya Dewi Ratna Diana Amelia. Cuman karena terlalu panjang, biasanya memang namanya tuh disingkat gitu. Jadi Dera Amelia. Jadi kalau di Instagram itu sebenarnya memang singkatan dari nama panjang. Tapi memang panggilannya itu sejak mulai aktif di Instagram, juga punya nama panggilan Mbak Dera. Jadi singkatan nama dari Dera Amelia tadi. Seperti yang sudah dikenalkan oleh Mbak Fasa, saat ini saya juga student S2 di University of Dundee. Sebenarnya udah mau berakhir ya, bentar lagi udah persiapan pulang karena udah selesai juga ngerjain dissertation-nya. Insya Allah akhir Agustus akan kembali ke Indonesia. Jadi udah selesai gitu. Saya belajar Islamic Finance di University of Dundee dan memang dari 7 tahun terakhir memang punya pengalaman di industri terkait dengan keuangan syariah. Jadi memang sebenarnya fokusnya dari kemarin-kemarin itu terkait dengan keuangan syariah. 5 tahun terakhir, saya mulai aktif di sosial media untuk sharing terkait dengan financial planning, investment gitu ya. Saya juga punya community di Instagram, itu namanya Inshira Finance. Jadi memang kita sharing hal-hal terkait dengan cara ngelola uang, kalau punya hutang tuh gimana cara bayarnya gitu ya. Gimana cara mulai investasi, investasi yang sesuai syariah itu yang kayak gimana gitu. Nah semuanya itu biasanya kita sharingkan di Inshira Finance di komunitas tadi dan di akun pribadi saya. Jadi memang juga aktif sebagai content creator gitu ya di sosial media. Mbak Fasa, aku izin mau share screen, cuman masih belum bisa nih, masih disable. Oh iya, sebentar coba. Mungkin Mbak Warda bisa dibantu untuk Saya kasih jadi host dulu ya Mbak. Boleh? Ah, soalnya nggak bisa di close. Oke, oke, boleh. Oke, saya mau izin share screen. Jadi memang hari ini kemarin itu diinfo untuk sharing terkait dengan financial planning gitu ya untuk student yang di luar negeri, master ataupun PhD, gimana sih cara ngaturnya? Karena kalau saya pribadi ngerasa banget bedanya. Jadi kalau misalnya pas di Indonesia kita kerja, saya bawa keluarga ke sini gitu ya. Kerja, kita sama-sama kerja, udah kebayang nih ngatur uangnya tuh kayak gimana, karena kayak kita income-nya dalam rupiah, pengeluarannya juga dalam rupiah gitu ya. Dan, ya udah gitu double income, pengeluarannya udah kebayang nih mau ini gitu ya. Nah pas S2 ini banyak hal yang berubah. Dalam artian misalnya, suami ke sini unpaid leave which is berarti kan, nggak ada income yang masuk gitu ya dari suami, karena unpaid leave dalam artian, nggak kerja di Indonesianya. Bisa ada pilihan untuk kerja nih di sini part-time dan segala macamnya, tapi memang banyak hal-hal kondisi yang berubah. Jadi mau nggak mau kalau dari kami pribadi itu harus merubah total dari sisi budgeting-nya gitu ya, ngatur uangnya dan segala macamnya. Kayak tadi Mbak Fasa juga bilang, ini kalau LPDP kita turunnya 3 bulan sekali, gimana nih cara ngaturnya? Nah ini challenge
challenging banget buat kita, gimana cara ngatur uang yang udah masuk 3 bulan untuk 3 bulan ke depan. Biar ibaratnya kayak kita masih cukup nih, dan kalau masih bisa nabung atau kita sisihkan untuk ibaratnya buat jalan-jalan lah gitu ya, masih bisa gitu. Karena kan kadang kita kalau udah kuliah ke luar negeri tentunya kita juga pengen dong punya budget untuk jalan-jalan, pengen nikmatin gitu ya beberapa kota-kota di UK gitu ya, nggak cuma belajar dan segala macamnya. Jadi memang pintar-pintar kita lagi sebenarnya ngaturnya. Nah, hari ini nanti mungkin ada, Mbak Mbak Nina ya, Mbak Nina yang akan sharing juga, tapi mungkin kalau dari saya akan sharing dari sisi, seorang financial planner. Karena memang, biasanya sampai sekarang sih saya juga masih, seorang financial advisor, jadi biasanya, nanganin banyak klien-klien yang entah itu punya masalah keuangan atau dia punya uang nggak tahu nih cara ngaturnya gitu, baru belajar investasi dan segala macamnya. Jadi memang sebagai advisor untuk klien-klien yang punya masalah keuangan tadi gitu ya, selain memang jadi educator. Nah, kalau ngomongin uang, sebenarnya uang itu akan selalu bersinggungan sama kita nih teman-teman semuanya. Jadi setiap tahapan kehidupan kita selalu bersinggungan dengan uang. Jadi kalau misalnya kita punya anak itu pasti udah keluar uang. Bahkan kadang baju anak-anak tuh kadang lebih mahal dibandingkan baju ibunya. Kita keluar baju misalnya kalau baru punya bayi, itu pengeluaran bayi itu sebulan mungkin lebih mahal dibandingkan orang tuanya gitu ya. Jadi memang setiap saat, setiap hari itu kita selalu bersinggungan dengan yang namanya uang, baik itu uang yang keluar kecil maupun besar. Yang besar nih contohnya kayak gimana? Contohnya misalnya nanti kalau anak kita mau nikah gitu ya, atau kita yang single nanti mau nikah gitu ya, itu berarti kan keluar uang yang besar. Biaya kuliah deh, mungkin kalau sekarang kita keterima, dapat beasiswa, LPDP, Chevening dan segala macamnya. Tapi persiapan buat dapat beasiswa itu kan kita keluar uang juga ya, buat tes IELTS, buat lesnya dan segala macamnya gitu ya. Nanti kalau misalnya udah punya anak, mau nyiapin dana pendidikan anak, dana pensiun, mau haji dan umroh dan segala macamnya, itu juga butuh uang gitu ya. Jadi memang banyak hal yang harus kita persiapkan, karena memang, dalam kehidupan ini nih kita selalu bersinggungan dengan yang namanya uang gitu. Jadi uang ini adalah tools, sebenarnya alat untuk meraih hal-hal yang memang kita inginkan dalam kehidupan kita. Pun nanti kita udah tua, kita pensiun, kita mungkin pensiun itu nggak kerja, tapi tetap ada kebutuhan, ada uang yang harus dikeluarkan gitu ya. Jadi setiap tahapan kita ini pasti bersinggungan dengan yang namanya uang. Jadi uang, mungkin memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya itu, kita butuh uang. Jadi banyak hal-hal dalam hidup kita yang kita ini membutuhkan uang gitu ya. That's why itu perlu buat kita untuk manage uang ini supaya ibaratnya nggak cuma buat konsumsi kita hari ini, nggak cuma buat kesenangan kita hari ini, tapi juga buat kesenangan kita di masa depan. Jadi sebenarnya kalau balik ke definisi ngelola uang tuh kayak gimana sih? Ngelola uang itu artinya kita tuh ngelola kebutuhan kita, keinginan kita yang tidak terbatas, tapi alat pemenuhannya terbatas. Artinya kalau satu waktu kita tuh bisa jadi kalau ditanya nih, aku nanya Mbak Fasa kebutuhan dan keinginannya sekarang apa? Itu pasti kalau di-list banyak banget gitu ya. Jadi bisa jadi nih, oh aku pengen ini nih Mbak Dera, pengen, naik haji, pengen keliling Eropa mumpung lagi kuliah di UK, keliling UK gitu ya, traveling dan segala macamnya. Jadi memang kebutuhan kita, keinginan kita tidak terbatas, tapi alat pemenuhannya terbatas, uangnya terbatas. Kecuali mungkin kita lahir di ini ya, apa namanya, di keluarga-keluarga yang sultan gitu ya. Jadi kita nggak perlu mikirin lagi karena alat pemenuhannya mungkin juga nggak terbatas gitu. Tapi ya mayoritas kita gitu ya, itu mungkin sedikit, mungkin 0,1, 0,5% aja ya orang yang hidup kayak gitu. Jadi orang yang hidup alat pemenuhannya yang tidak terbatas. Sebagian besar dari kita itu sebenarnya punya keinginan dan kebutuhan yang nggak terbatas, sedangkan uangnya terbatas. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk ngelola uang dan ngelola prioritas dalam hidup kita. Yang kedua ada yang namanya faktor resiko. Contohnya resiko tuh kayak gimana? Resiko yang paling dekat sama kita itu sakit. Mungkin kalau kita di UK udah dibayarin asuransi, kita tinggal telepon GP gitu ya. Resiko lainnya itu resiko barang-barang yang kita punya itu rusak.
Contohnya HP deh, HP atau laptop yang kita pakai buat sekolah, yang pakai kita buat kuliah gitu ya, tiba-tiba rusak gitu ya. Entah itu kena jatuh dan segala macamnya, itu namanya resiko. Kita nggak mengharapkan itu terjadi, tapi itu bisa terjadi. Dan manusia itu selalu dihadapkan sama yang namanya resiko. Makanya semua perusahaan tuh pasti punya risk management, apalagi kalau misalnya di bank gitu ya, di perusahaan-perusahaan itu punya risk management. Kenapa? Karena yang namanya resiko itu memang belum tentu terjadi, tapi kita harus persiapkan. Kenapa? Karena kalau itu terjadi bisa jadi mengguncang keuangan dari perusahaan, sama kayak pribadi juga. Resiko paling besar yang biasanya banyak mengguncang adalah resiko kematian atau ya resiko jiwa gitu ya. Nah ini aku, pribadi pernah dapat banyak banget klien tahun 2021, perempuan-perempuan gitu ya, ibu yang sebenarnya dia, perempuan-perempuan ini juga bekerja tapi ditinggal suaminya kena Covid atau penyakit-penyakit lainnya pada tahun 2021. Jadi yang awalnya double income, yang awalnya suami jadi pencari nafkah utama, suami meninggal, si istri ini kalang kabut untuk membiayai semuanya. Dan si suaminya nih mereka nih nggak punya asuransi jiwa, ya akhirnya kalang kabut. Gimana nih caranya biayain pendidikan anak dan segala macam. Jadi itu resiko yang ibaratnya tinggi, yang kemungkinan besar sangat akan mempengaruhi keuangan kita gitu, dan itu juga kita harus persiapkan. Dan kemarin di 2021 saya pernah kedatangan suatu klien yang ini perempuannya, Mbaknya ini kerja di BUMN. Suaminya itu wira swasta, dagang gitu ya, dia punya toko, optik kacamata, jualan kacamata. 2021 nih suaminya itu, meninggal, karena Covid gitu ya. Jadi si istrinya ini nggak pernah tahu menau terkait dengan pengeluaran rumah tangga karena suaminya semuanya yang bayar. Jadi si istrinya nih gajinya ya memang untuk dirinya sendiri, untuk senang-senang dan segala macamnya. Sampai satu titik, suaminya ini meninggal, si Mbak ini nih bener-bener kayak shock karena dia itu baru tahu bahwa pengeluaran rumahnya tuh banyak banget, entah itu cicilan KPR, cicilan mobil, dan segala macamnya. Jadi memang di situ kita belajar bahwa pentingnya untuk komunikasi keuangan gitu ya. Walaupun sama-sama kerja antara suami dan istri harus tetap dikomunikasikan. Karena kita nggak pernah tahu nih apa yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua, namanya resiko jiwa itu ada dan bisa jadi terjadi sama semua orang gitu loh. Jadi memang harus kita siapkan juga gitu. Dari apa? Ya dari kita tadi ya, kita punya komunikasi, tabungan lah kalau misalnya ada apa-apa itu kayak gimana. Kedua adalah proteksi jiwa atau asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu, yang diikutkan itu minimal-minimalnya adalah kepala keluarga atau suami. Ini sebenarnya sebagai perlindungan juga sih buat kita perempuan gitu ya, supaya kalau misal ada apa-apa sama pasangan kita, ini kita sebenarnya lebih terjaga. Buat apa? Buat nanti kehidupan kita supaya tetap berlanjut gitu. Untuk sekolah anak, karena ada banyak orang yang akhirnya ditinggal suaminya, which is suaminya ini pencari nafkah utama, akhirnya anaknya kelabakan, susah untuk sekolah. Ini kita mungkin lagi nggak ngomongin sekolah di UK ya, kita dapat gratis di UK gitu ya sampai SMA. Tapi kalau balik ke Indonesia, sekolah di Indonesia ini sekolah-sekolah bagusnya itu cenderung mahal ya. Dalam artian kalau kita pengen sekolah yang bagus, sekolah internasional, sekolah swasta Islam dan segala macam itu kita harus nyiapin uang yang lumayan lumayan gitu ya, cukup besar. Jadi memang kita harus mempersiapkan untuk hal itu. Oke, yang ketiga adalah poin ketiga yang namanya ngelola uang itu menunda kesenangan yang bisa kita dapatkan semua hari ini untuk kesenangan di masa yang akan datang. Artinya misalnya gini, kita dapat uang saku bulan ini gitu ya, misalnya 1.600 gitu, 1.600 pound sterling. 1.600 pound sterling ini sebenarnya kita bisa aja nih habiskan sebulan ini untuk kesenangan kita hari ini, kesenangan kita bulan ini. Tapi kita juga punya opsi lainnya, yaitu menyimpan sebagian si 1.600 ini untuk kesenangan kita di masa depan. Contohnya gimana nih, Mbak Dera, kesenangan di masa depan? Ya contohnya nanti kalau misalnya
lagi liburan, pengen liburan Euro trip atau keliling UK deh gitu ya. Jadi 1.600 itu kita tabung 200-nya gitu ya untuk misalnya jalan-jalan atau kita tabung memang untuk persiapkan dana darurat kita. Atau ya kita tabung untuk persiapkan nanti tabungan kita mungkin di Indonesia dan segala macamnya. Jadi kita punya opsi-opsi itu dalam hidup. Apakah kita mau habiskan semuanya gitu, kita senang-senang ya udah 1.600 habis sebulan itu, atau ya kita sebagian kita simpan untuk kesenangan kita di masa depan. Nah, itu yang namanya financial planning atau pengelolaan keuangan. Oke. Nah, kenapa sih kita butuh pengelolaan keuangan? Yang pertama, karena tadi kita tuh pengennya banyak banget, uangnya terbatas. Jadi kalau kata Doraemon tuh pengen ini, pengen itu, pengen banyak sekali gitu ya. Tapi uangnya terbatas gitu ya. Jadi pengennya mau Euro trip, butuh uang misalnya dalam rupiah 30 juta, uangnya terbatas cuma ada 10 juta. Nih gimana caranya? Mau nggak mau nyusun prioritas gitu ya. Mau nggak mau nyusun planning gimana caranya supaya tetap bisa keliling Eropa gitu. Nah, yang kedua ada yang namanya inflasi. Di UK ini berasa banget. Dulu saya pertama kali datang itu pas lagi tahun kemarin ya 2022 itu lagi tinggi-tingginya inflasi kalau nggak salah di UK itu hampir 9% kalau nggak salah. Jadi berasa banget yang awalnya harga minyak di Tesco itu lumayan berubah 0,2 pounds. Terus yang berubah lagi, apa ya, kalau nggak salah ya harga-harga makanan pokok lah yang di Tesco tuh berasa banget berubahnya. Jadi banyak banget hal-hal yang berubah gitu ya, adanya inflasi ini. Kemarin kalau lihat banyak banget strike gitu ya, minta kenaikan gaji. Kenapa? Karena adanya inflasi, kenaikan, harga barang secara umum gitu. Dan di UK pada 2022, apalagi krisis-krisisnya menuju 2023, ini benar-benar berasa. Di Indonesia pun nanti berasa juga. Jadi memang setiap negara itu pasti ada yang namanya inflasi dan akan mengalami inflasi dan ini real. Kenapa? Karena kita, sistem perekonomian kita di dunia ini, kita masih pakai sistem uang kertas gitu ya, which is itu diproduksi dan segala macamnya, yang kalau terlalu banyak ada di pasaran, itu juga akan menyebabkan value-nya berkurang, intinya akan ada inflasi. Banyak sih penyebab inflasi, salah satunya karena itu. Yang selanjutnya adalah kita pengen masa tua kita sejahtera. Kalau misalnya kita student nih di sini balik ke Indonesia, kita nih harus nyiapin namanya uang pensiun. Kecuali kalau kita kerja di sini. Kemarin saya pernah ngulik-ngulik sebenarnya uang pensiun yang didapat oleh pekerja di UK itu berapa. Jadi kemarin itu saya pernah ngulik, seluruh pekerja di UK itu kan gajinya pendapatannya udah dipotong buat pensiun juga ya. Jadi yang bisa diambil ketika mereka pensiun. Kalau nggak salah usia pensiun sini 64, 65 gitu kalau nggak salah ya. Nah, mereka setelah pensiun itu, sampai nanti akhirnya meninggal, mereka akan dapat uang pensiunan. Apapun pekerjaan mereka. Jadi walaupun pekerjaannya tipenya yang kerja di toko gitu ya, atau cleaning dan segala macam, itu tetap akan dipotong buat pensiunan yang mereka akan dapat gitu. Beberapa orang di UK karena merasa jaminan pensiunan nasional yang diberikan oleh pemerintah kurang, mereka tetap akan nabung juga. Beda banget di Indonesia. Back to Indonesia, kita punya nggak jaminan pensiun nasional? Punya. Yang dikelola sama BPJS TK. BPJS Tenaga Kerjaan. Dia punya produk jaminan pensiun, JHT, jaminan hari tua, tapi tuh uangnya kecil banget, jadi nggak bisa untuk memenuhi kita buat pensiun. Mau nggak mau kita harus nyiapin sendiri, nabung sendiri gitu ya. Atau mau financial freedom ya, kebebasan keuangan dan segala macamnya, dan kita punya tujuan keuangan yang mau kita raih. Nah, ini isu-isu di Indonesia yang mungkin kita udah nggak asing lagi ya, misalnya mau beli rumah mahal, inflasi gitu ya. Kenaikan biaya rumah. Nah ini, kalau di UK itu berasa banget terkait dengan kenaikan biaya sewa. Jadi kemarin saya pindah flat gitu ya. Jadi flat yang sebelumnya itu di sini 825. Flat yang saya sebelumnya. Setelah saya pindah, saya cek nih flat yang kemarin yang saya pindahin itu sekarang berapa. Jadi pas di websitenya itu di alamat yang sama dan di tempat yang sama kemarin saya tempatin itu naik jadi 900. Dari 825 jadi 900. Jadi kenaikannya 75, anggap nggak nyampe setahun 75 pounds ini. Jadi berasa 10% gitu ya kenaikan, eee
rumah flat sewa flat yang ada di Dundee gitu ya. Dan mungkin tiap daerah itu pasti beda, apalagi kalau kota-kota besar kayak di London, Manchester itu pasti susah banget gitu ya. Udah susah nyari flatnya dan mahal lagi. Jadi memang ini berasa banget terkait dengan inflasi. Kadang inflasinya real gitu ya, uang beasiswanya nggak naik-naik gitu ya. Inflasinya udah kita tahu nih yang namanya flat makin mahal, biaya-biayanya makin mahal, tapi uang beasiswanya itu kalau susah banget. Maksudnya gini, kita nggak bisa ngontrol uang beasiswa kita minta naik karena inflasi nih nggak bisa gitu ya. Itu udah urusan orang lain di luar kendali kita gitu. Yang bisa kita kendalikan adalah kita ngontrol expense kita, pengeluaran kita. Nah, kayak gitu. Nah, gimana untuk start your financial journey adalah kita kalau as a Muslim, kita sadar dulu nih kalau misalnya kita dalam financial behavior kita tuh punya dua hal ya. Intinya gini, kita sebagai Muslim tuh kita ngerti bahwa ngatur uang itu nggak cuman untuk dunia, tapi time horizonnya itu juga sampai akhirat. Jadi gimana caranya kita nih uang kita nggak cuman kita habiskan untuk hal-hal yang sifatnya untuk duniawi, tapi juga untuk akhirat gitu ya. Jadi time horizonnya diperpanjang lagi untuk ngurusin akhirat juga. Jadi investasi dunia iya, investasi akhirat juga iya gitu ya. Jadi yang pertama gimana? Kita tahu yang pertama adalah dengan income dan pendapatan yang halal. Insya Allah ya kalau misalnya kita dapatnya dari beasiswa atau misalnya kita self-funded gitu ya, itu kita pastikan itu dari hal yang halal. Terus yang kedua adalah spending moderately. Nah ini juga ada dalam Al-Quran bahwa kita nggak boleh berlebih-lebihan nih dalam spending, dalam pengeluaran. Dan yang ketiga adalah menggunakan produk-produk basis syariah. Misalnya nih kita udah mau mulai investasi nih as a student, kita bisa nggak investasi? Bisa. Investasi yang sesuai syariah ada nggak? Banyak. Di Indonesia produk-produk syariah tuh banyak banget. Di UK kemarin saya nulis dissertation tuh terkait dengan Islamic fintech yang ada di UK dan Indonesia. Di UK ini rupanya juga banyak banget loh sebenarnya produk-produk syariah. Cuman mungkin kita kayak sebagai student yang cuma hidup setahun, nggak sampai menyelami hal itu. Di UK juga ada bank ya, Islamic Bank ya, Al Rayyan, ada beberapa bank-bank konven yang juga punya unit usaha syariah. Jadi sebenarnya di UK ini juga mulai terbuka terhadap produk-produk keuangan syariah gitu ya. Jadi kalau mau investasi, dari itu mau investasinya di UK lewat apps di UK atau di Indonesia, kita udah punya banyak opsi sebenarnya. Dan selanjutnya adalah kita juga wajib mengeluarkan zakat. Ini wajib kalau sudah wajib zakat dan infak sedekah wakaf. Kalau ngomongin perencanaan keuangan, itu sebenarnya suatu hal yang sangat luas sekali. Tapi mungkin aku nggak akan ngejelasin semuanya. Intinya mungkin saya sendiri akan menjelaskan terkait dengan financial stability atau keamanan keuangan. Jadi piramida perencanaan keuangan nih secara garis besar teman-teman ada 3 ya. Financial stability atau keamanan keuangan, financial security, keamanan keuangan, baru kenyamanan keuangan, financial stability, dan yang terakhir distribusi keuangan. Nah, buat yang paling bawah nih kita harus basic banget dan harus yakin bahwa pondasi kita ini kuat. Cash flow kita sehat dan kita lagi nggak punya hutang-hutang yang jelek gitu ya. Jadi kita manage hutang kita nggak boleh berlebihan. Jadi untuk apa? Untuk secure keamanan keuangan kita. Dan selanjutnya adalah kita punya yang namanya manajemen resiko, dana darurat dan asuransi. Asuransi kita udah dapat gitu ya dari pemerintah di UK. Tapi dana darurat perlu nggak kita punya? Perlu. As a student kita tetap perlu dana darurat. Buat apa? Buat mempersiapkan hal-hal darurat yang mungkin bisa aja terjadi. Dan darurat ini sebenarnya kalau kita lagi nggak ngomongin student, mahasiswa gitu ya, umumnya itu 3 sampai dengan 6 kali pengeluaran bulanan. Tapi ini mungkin nggak make sense buat orang-orang yang hidupnya dari beasiswa, bisa nggak? Misalnya saya pengeluaran bulanannya nih buat bayar flat dan segala macam 1.300 pounds. Berarti harus nyiapin dana darurat 3 kalinya dong Mbak Dera, 3.900. Jadi nggak make sense, gimana dong? Padahal uang beasiswanya 1.600 gitu ya. Nah, ini buat mahasiswa yang mungkin gitu ya, hanya dapat income-nya dari beasiswa,
tetap wajib nyiapin dana darurat, tapi nggak sampai 3 kali pengeluaran bulanan gitu ya. Jadi maksimalnya udah mentokin 1 kali dan itu tuh udah banyak banget. Kalau dari aku pribadi sebenarnya setidaknya kita mempersiapkan dana darurat itu minimalnya 1 kali kita bayar flat deh. Flat kita berapa bayarnya? 700. Ya udah 700 at least kita siapin buat dana darurat kita selama di sini, selama di UK gitu. Selama setahun atau 2 tahun kuliah atau 4 tahun kalau PhD gitu ya. Jadi akan beda-beda ya. Kalau misalnya kita udah kerja nih di sini gitu ya, kita student dan sambil kerja, nanti dana daruratnya kita naik jadi 1 bulan gitu, 1 bulan pengeluaran. Jadi memang bergantung kondisi kita. Karena kalau kita mau ngikutin ideal nih dana darurat, nggak masuk sama mahasiswa gitu. Dan selanjutnya adalah setelah aman nih keuangan, nih pondasi yang pertama kuat, pondasi yang kedua kuat gitu ya, barulah kita ke financial stability atau kenyamanan keuangan. Stabil dulu keuangannya, yaitu dengan apa? Kita mulai invest, start to invest. Jadi investasi ini 1 langkah di atas kita nabung sebenarnya. Nabung itu boleh nggak kalau kita nggak investasi? Boleh-boleh aja. Kalau kamu maunya nabung, nggak invest ya nggak apa-apa. Asalkan ibaratnya nabung ini adalah salah satu tools untuk mencapai tujuan keuangan kita gitu ya. Baru nanti kita udah mulai mikirin perencanaan hari tua, perencanaan waris dan hibah dan segala macamnya. Buat teman-teman yang udah pasti balik ke Indonesia ini udah pasti harus harus udah pasti dimulai dipikirkan gitu ya, perencanaan hari tua kita, dana pendidikan anak kalau udah punya anak gitu, itu udah pasti harus dipikirkan. Kecuali mungkin mau tinggal di sini gitu ya. Kita, di UK ini saya banyak banget ngulik terkait dengan peraturan-peraturan, jaminan sosial yang ada di UK gitu ya, itu beda banget sama di Indonesia. Jadi kalau kita back to Indonesia nanti kerja lagi, nah ini hal-hal yang memang kita harus persiapkan sendiri karena negara ALPA tidak menyiapkan hal-hal ini buat kita gitu ya. Perencanaan hari tua. Tapi kalau misalnya PNS atau ASN kan dapat ya pensiunan. Yes, dapat. Tapi cukup nggak kira-kira? Mertua saya adalah pensiunan PNS gitu ya. Jadi biasanya pensiunan itu yang didapat itu kan nggak 100% dari gaji ya, bisa jadi 40% sama 50%. Sedangkan kebutuhan bulanannya berapa, cukup atau enggak. Kalau misalnya nggak cukup, mau nggak mau kita harus siapkan jauh-jauh hari. Kalau udah tahu namanya sandwich generation ya teman-teman, itu kenapa ya? Karena banyak orang tua kita dulu mungkin nggak sadar untuk mempersiapkan yang namanya perencanaan hari tua. Jadi kalau misalnya kita sekarang sebagai sandwich generation, stop di kita, ya mau nggak mau kita yang harus nyiapin dana hari tua kita, dana pensiun kita gitu ya. Nah, buat punya cash flow yang sehat, itu gimana caranya? Start budgeting. Budgeting itu artinya sebenarnya rencana belanja. Tadi Mbak Fasa bilang, nih kalau beasiswa nih langsung turunnya 3 bulan. Gimana caranya? Mau nggak mau kita bikin budgeting. Ini pasti biasanya teman-teman mahasiswa nih udah mulai nih bikin budgeting. Kenapa? Karena uang beasiswanya terbatas gitu ya. Kadang pengeluaran-pengeluarannya banyak yang mahal-mahal banget di sini. Buat makan aja, makan layak aja nih mungkin rata-rata 8 pounds gitu ya, 10 pounds di sini. Which is kalau misalnya kita balikin ke rupiah itu bisa sampai 190.000. Jadi memang ya besar banget itu pengeluaran untuk itu. Kita bisa nggak makan 4 pounds? Kayaknya hampir nggak ada ya. Ada nggak sih? Kayaknya buat beli kopi aja gitu ya itu 3 pounds, 3,5 dan segala macam. Jadi memang harus kita bikin budgetnya dari jauh-jauh hari. Budget itu, rencana belanja itu dimulai dari awal bulan atau awal kita nerima duitnya. Kalau yang nerima uangnya per 3 bulan berarti kita bikin budget selama 3 bulan ke depan. Jadi budgetnya bukan bulanan. Kalau nerima uangnya tiap 3 bulan, berarti kita bikin rencana belanjanya itu tiap bulan gitu ya. Nah, bikin budget tuh caranya gimana? Banyak banget di luar sana sebenarnya teori-teori budgeting. Tapi biasanya saya pribadi nggak pernah ngikutin teori budgeting. Teori budgeting tuh kayak gimana? Teori budgeting tuh, oke, nggak ada di sini. Misalnya kalau pernah dengar itu 50% buat needs, kebutuhan, 30% buat wants, 20% buat ditabung misalnya. Atau 80%, 20% dan segala macamnya yang udah difiksasi prosentasenya. Ini teori-teori ini belum tentu cocok buat teman-teman semuanya. Jadi memang mau nggak mau kita harus bikin budgeting yang sesuai dengan kondisi kita gitu ya.
Jadi budgeting itu intinya kita bisa bagi dulu nih ke 3 keranjang. Yang pertama adalah keranjang untuk kewajiban. Kewajiban ini pengeluaran yang memang wajib kita keluarkan dan nggak bisa dihemat. Contohnya adalah kita bayar zakat, bayar hutang, bayar sekolah anak. Kalau misalnya di sini itu adalah kita bayar flat. Sebenarnya ini juga masuk kebutuhan sih. Oke, aku nggak tahu ya, teman-teman yang di England itu tetap bayar City Council tax gitu nggak yang buat air? Kayaknya bayar ya. Kayaknya kalau di Scotland itu gratis yang buat pelajar, tapi kayaknya kalau di England itu bayar. Nggak tahu ya, mungkin bisa teman-teman teman-teman silahkan di chat. Aku kurang tahu di kalau di England gimana, karena ada beberapa itu yang antara Scotland sama England tuh beda gitu ya. Nah, kalau flat itu masuk kewajiban atau kebutuhan? Sebenarnya masuk kebutuhan kalau flat itu. UK semuanya gratis kalau mahasiswa. Oke. Kalau kebutuhan itu bedanya sama kewajiban adalah kalau kebutuhan itu pengeluaran yang diperlukan tapi sebenarnya bisa kita kendalikan atau bisa kita hemat. Misalnya gini, sewa flat itu kita tahu semuanya mahal. Tapi kita nih bisa kendalikan dalam artian kita mau nggak ya ekstra nyarinya. Memang susah banget ya, susah banget. Bahkan Anda dulu kalau seangkatan saya dulu itu sampai tinggal di hotel sebulanan karena sesusah itu nyari flat di sini gitu ya. Tapi saya dapat flat 825 gitu ya. Teman saya yang juga bawa keluarga itu dapat flatnya 560 gitu ya. Dan ada yang 600. Jadi ujung-ujungnya sih sebenarnya either kita mau extra effort mau nyari yang lebih murah gitu ya, atau ya udah deh pokoknya saya dapatnya 800 nggak apa-apa lah, yang penting nyaman, udah nggak susah-susah gitu. Jadi itu sebenarnya under control kita, cuman ya hoki-hokian, rezeki-rezekian juga ya, walaupun kita udah effortnya maksimal, kalau udah nggak rezeki dapetin yang murah, yang 500, 600 ya mau nggak mau gitu ya, itu akan jadi kewajiban kita. Artinya sebenarnya perbedaan antara kewajiban dan kebutuhan nih, kalau kewajiban nih memang kita nggak bisa kontrol lagi, udah harus dikeluarkan. Kalau di Indonesia kita bayar pajak, bayar zakat, bayar utang, itu udah nggak bisa kita kontrol lagi gitu ya. Nah, kebutuhan, makan itu termasuk kebutuhan kita. Tapi kita mau makan apa, itu tuh di bawah kontrol kita. Contohnya ya, udah pasti aku yakin semua mahasiswa-mahasiswa di sini yang ikut udah pasti suka masak sendiri. Karena memang beli di luar itu kadang ya pertama mahal dan kedua kalau menurut saya pribadi itu kadang nggak worth it gitu, nggak worth it dalam arti rasa gitu, rasanya nggak cocok lah, plain banget dan segala macemnya. Karena kita lidah-lidah Indonesia kan lidah-lidahnya yang sukanya yang berbumbu, tasty gitu ya, yang mentionable gitu ya. Jadi kadang nggak cocok sama makanan-makanan khas UK gitu. Jadi mau nggak mau biasanya harus masak. Dan ya sama gitu ya. Intinya makan, pakaian, sandang, pangan, papan itu termasuk kebutuhan kita yang sebenarnya kita bisa kontrol pengeluarannya. Mau seberapa jauh kita mengeluarkan uang untuk hal-hal tersebut. Makan tadi udah ya contohnya, pakaian deh. Pakaian kita bisa mau musim dingin biasanya kita pakai pakaian lagi, beli jaket lagi. Nanti musim panas biasanya jaket lagi. Jadi kalau misalnya jalan-jalan ke Primark itu udah kelihatan ya, tiap musim tuh udah pasti keluar apa namanya, stylenya itu pasti beda-beda gitu ya, mau spring, autumn itu pasti beda-beda. Apakah kita mau nih tiap musim kita beli baju baru atau ya udah kita beli baju-baju yang memang bisa dipakai untuk seluruh musim, tinggal nambahin jaket aja, coat buat musim dingin misalnya ya. Jadi itu balik ke kita atau kalau misalnya sering beli di charity shop gitu ya, thrifting dan segala macam itu juga kan bisa nge-cut ya. Jadi memang nggak semua kebutuhan sandang pangan papan itu adalah hal yang wajib kita keluarkan dalam nominal tertentu. Semuanya tetap bisa kita kontrol gitu ya. Biaya komunikasi dan segala macam. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya keinginan. Pengeluaran untuk memenuhi keinginan. Contohnya jalan-jalan gitu ya. Belanja bajunya tiap bulan atau enggak, hiburan, mau nonton bioskop dan segala macamnya gitu ya. Itu termasuk keinginan. Jadi namanya budgeting itu kita mulai awal bulan atau awal kita dapat uangnya. Jadi harus bikin skala
skala prioritasnya dulu, kewajiban, kebutuhan, dan keinginan. Baru nanti kita tahu porsi-porsinya berapa pound sterling di sini, berapa pound sterling di situ, dan berapa pound sterling di keinginan yang bisa kita taruh. Untuk nabung dan investasi ini sebenarnya part of kebutuhan kita loh sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita masih bisa ada minimal 5 atau 10% buat nabung atau investasi, kalau saya pribadi sih taruh ke situ gitu ya. Nah, untuk cash flow pastinya itu kan terdiri dari pendapatan dan pengeluaran. Kita harus make sure bahwa pengeluaran kita harus lebih kecil dibandingkan pendapatan kita. Kita tahu pendapatan beasiswa mungkin teman-teman yang di London 1.600 pounds. Jangan sampai kita pengeluarannya itu lebih dari itu, karena itu bakalan minus gitu ya. Jadi yang bisa kita kendalikan dalam hal ini sebenarnya pengeluaran. Income dari beasiswa itu udah fix segitu tiap bulan, yang kita bisa kendalikan adalah si pengeluaran kita. Jadi mau nggak mau nih, kita bikin budget yang memang pengeluaran yang lebih kecil, atau kita naikin income kita dengan cara nambah kerjaan baru. Dengan cara apa? Nanti di slide berikutnya aku coba bahas gitu ya. Nah, pendapatan itu tetap dari uang saku orang tua, beasiswa, atau kalau part-time gitu ya, yang udah tahu nih fix 20 jam tiap minggu, itu masuk pendapatan tetap kita. Tidak tetap itu macam-macam. Kalau misalnya kita di kampus gitu ya, biasanya kalau PhD student itu juga ngerjain project bareng dosen, itu termasuk uang pendapatan tidak tetap kita. Nah, ini contoh-contoh ya pengeluaran kita yang sifatnya kebutuhan dan keinginan, nanti bisa dibaca sendiri. Yang intinya sebenarnya kalau managing outcome itu kita nggak ada yang pasti, yang wajar dan harus sama tiap orang, karena tiap orang itu punya kondisi yang berbeda-beda. Pengeluaran yang teman-teman yang single akan beda sama pengeluaran teman-teman yang bawa keluarga dan ada anak 2 misalnya. Itu akan beda banget nanti pengeluaran tiap bulannya. Jadi nggak akan bisa disamakan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini rules budgeting yang banyak ada di luar, baginya 80-20, 50-30-20, dan segala macamnya, yang menurut aku ini nggak perlu diikutin karena tiap orang itu beda-beda. Jadi skema porsi budget itu harus disesuaikan dengan kondisi keuangan kita gitu ya. Porsi anggaran yang cocok untuk kita belum tentu cocok untuk orang lain. Jadi nggak bisa nih, misalnya saya bawa suami dan anak 1 gitu ya, keluarga, sama dibandingkan sama yang single terus bikin budget yang sama. Itu nggak bisa, karena pengeluaran buat makan aja beda. Makan buat 3 orang sama makan yang buat 1 orang gitu ya. Jadi memang bikin budget itu harus personalize. Makanya namanya financial planning itu biasanya depannya itu ada personal financial planning. Artinya apa? Pengelolaan keuangan itu personalize. Tiap orang tuh pasti beda-beda. Tiap orang pengeluarannya beda-beda, income-nya beda-beda, keinginan tujuan keuangannya beda-beda. Ada orang yang oke, mau nabung buat apa? Mau nanti pas balik Indonesia pengen beli rumah. Atau misalnya nabung sekarang biar bisa daftar haji, biar bisa berangkat haji. Kemarin alhamdulillah saya sama suami itu berangkat haji dari UK gitu ya. Dan Masya Allah memang segampang itu proses pendaftarannya maksudnya ya. Jadi daftar, daftar, kita bayar, langsung berangkat tahun itu. Beda sama di Indonesia. Kalau misalnya di Indonesia itu kan untuk langsung berangkat itu kita harus ikut haji furoda yang kalau dirupiahin 400 sampai 500 juta. Yang kalau ke UK itu bisa untuk berangkat 2 sampai 3 orang gitu loh. Jadi memang beda gitu. Jadi kalau kami pribadi itu dari awal untuk nabungnya buat apa? Nabungnya buat ini, dari awal kita udah pengen banget ngerasain daftar haji, naik haji dari UK. Jadi memang uang beasiswa kita sebagian itu kita sisihkan, kerja juga gitu, kerja ada punya freelance juga memang untuk tujuan keuangan tertentu, yaitu dalam hal ini ya kalau aku sama suami itu adalah untuk daftar dan bisa naik haji dari UK gitu ya. Jadi buat teman-teman nih yang masih ada tahun depan, aduh kalau saya pribadi sih sebenarnya masih pengen banget balik ke sini cuman buat naik haji lagi. Jadi memang Masya Allah banget pengalaman yang luar biasa.
Jadi kalau masih ada dananya dan masih bisa ditabung sampai tahun depan gitu ya. Kira-kira kemarin itu kurang lebih, yang paling murah itu 6.000 pounds. Yang paling murah untuk paket hajinya. Jadi bisa ngebayangin ya, jadi berapa bulan lagi gitu ya, kira-kira bisa nggak ya nabung 6.000 pounds dari, sisa beasiswa gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa, kira-kira bisa apa namanya, nambah income dari apa lagi nih gitu. Nah, itu bisa mulai dipikirkan kalau memang punya niatan untuk hal tersebut. Oke, kita mulai dari menabung versus investasi. Kalau misalnya beda nggak sih Mbak Dera nabung sama investasi? Sebenarnya sama-sama nyisihin uang, sama-sama kita ibaratnya kalau punya uang itu kita taruh di tempat tertentu, tapi nanti bedanya itu hasilnya. Kenapa? Karena kita naruh tempat di tempat yang berbeda. Kalau kita nabung dalam rupiah aja nih ya, misalnya kita, konsisten 500.000 tiap bulan gitu ya. Kita nabung sampai bulan ke-20, tahun ke-20 sorry, tabungan kita itu 130 juta. Tabungan di Indonesia, di sini kita naruh uang di Revolut, di Monzo, itu kan kita nggak dapet bunga ya, kita nggak dapet imbal hasil. Sama kayak misalnya, apa namanya, di Indonesia. Kita nabung di tabungan biasa itu kita nggak dapet imbal hasil. Imbal hasilnya 0, sekian persen gitu ya, nggak signifikan. Tapi kalau kita mulai investasikan di tempat-tempat tertentu, let's say misalnya taruh deposito, taruh di sukuk, itu bisa jadi sebenarnya dari 130 juta, dari 2 kalinya, 240 juta gitu ya. Jadi memang beda hasilnya, sama-sama nyisihin uang tapi nanti beda hasilnya. Kenapa? Karena tadi, resikonya beda, tempat untuk naruh uangnya juga beda gitu ya. Nah, selanjutnya adalah berhemat versus nambah income. Mana nih? Apakah kita perlu berhemat banget gitu ya? Atau kita mau nambah income. Hemat itu artinya sebenarnya bukan pelit sama diri sendiri ya, itu beda. Pelit sama diri sendiri tuh nggak boleh, tapi berhemat tuh boleh gitu ya. Intinya hemat itu hidup sewajarnya, kita merasa cukup dengan apa hal-hal yang benar-benar kita butuhkan. Belajar punya habit baik dalam mengatur uang. Jadi nggak perlu ngabisin uang banyak untuk hidup bahagia. Kayak misalnya kita butuh coat gitu ya, kita butuh coat buat musim dingin. Pilihannya kita beli di, mall gitu ya, department store, kita beli coat baru yang mungkin harganya 30 pounds, 40 pounds, atau kita beli ke charity shop gitu ya, kita beli ke, nge-thrifting sendiri yang kita dapat 3 atau 7 pounds aja dengan kualitas yang bagus untuk dipakai 1 tahun, atau enggak 1 tahun ya, kalau musim dingin mungkin 3 bulan atau 4 bulan gitu. Jadi, ya sama-sama fungsinya tapi uang yang dikeluarkan bisa beda gitu ya. Intinya berhemat itu kita mampu membelanjakan uang dengan bijak dan sepenuhnya ada dalam kontrol kita. Ngatur pengeluaran, hemat atau enggak itu semuanya dikontrol kita gitu ya. Jadi kita yang ngatur sendiri. Sedangkan kalau nambah income itu kita ngegali dan upgrade skill dari dalam diri kita yang mungkin belum kita optimalkan. Enggak sepenuhnya bisa kita kontrol oleh diri kita. Butuh waktu dan proses. Artinya kita mau nambah income nih, uang beasiswa mungkin cukup, tapi kita punya keinginan yang lebih gitu ya. Jadi mau nggak mau harus nambah income. Nah, untuk daftar part-time dan segala macam, itu tuh kadang kan susah ya, dalam artian nggak dalam kontrol kita. Bisa aja kita diterima nih, besok, bisa aja kita diterimanya baru 2 bulan kemudian gitu, baru dapat uang tambahannya 2 bulan kemudian. Jadi memang butuh waktu dan proses. Jadi untuk jangka pendek, berhemat ini sangat bisa untuk jadi pilihan dan opsi kita untuk merespon kenaikan harga barang di luar sana gitu ya, teman-teman semuanya. Tapi untuk jangka panjang, kita tuh harus juga punya skill untuk nambah income. Jadi, punya side hustle di luar itu tuh, sangat perlu untuk dipertimbangkan. Jadi kita nggak fokus ke one single income aja. Jadi sama-sama penting keduanya gitu ya. Jadi, bisa dimulai dari mana? Dimulai dari berhemat dulu gitu mmm, untuk yang jangka pendek. Nah, kalau kita mahasiswa di UK ini sebenarnya banyak banget. Nanti mungkin teman-teman bisa saling sharing ya, kayak beli makanan yang paling murah di mana gitu ya. Yang paling penting sih sebenarnya kayaknya kalau untuk makan itu kita bawa bekal dari rumah, masak dari rumah itu adalah paling tepat deh gitu. Kadang ya tadi ya, beli makan di luar kadang udah mahal, kadang juga rasanya juga nggak worth it buat kita gitu. Jadi masak di rumah, beli bahan makanan itu juga,
jadi pilihan terbaik lah buat kita. Beli bahan makanan reduce to clear itu biasanya kalau saya sih sebenarnya suka banget kalau ke Tesco itu nungguin sore-sore gitu ya atau menuju malam yang biasanya banyak banget sayur-sayuran yang udah reduce to clear yang biasanya itu masih bagus gitu ya, bahkan salad yang masih bagus, sayur banyak, brokoli dan segala macam masih bagus gitu ya, masih bisa dipakai 2-3 hari, tapi udah dipotong harganya sampai 50%. Nah, itu juga jadi pertimbangan. Kayaknya teman-teman di sini udah pada banyak yang tahu ya. Belanja bahan makanan per 3 atau 5 hari. Jadi saya sih nggak terlalu nyaranin tiap hari kita belanja gitu ya, karena biasanya kalau makin sering kita pergi ke supermarket, ini dari sisi psikologisnya ya, biasanya makin banyak hal yang kita beli yang kadang nggak perlu-perlu banget gitu. Jadi, batasi kalau misalnya bisa seminggu sekali ya seminggu sekali gitu ya. Taruh di silahkan catat, bikin meal plan sendiri kira-kira yang mau dibelanjakan apa dan segala macamnya. Lalu untuk pakaian silahkan jelajah charity shop untuk pakaian gitu ya. Sebenarnya fungsinya sama-sama aja yang mungkin kita akan pakai, setahun ke belakang buat yang teman-teman S2 itu, sangat banget bisa ngepres untuk belanja pakaian dan kita bisa fokus pengeluaran ke hal-hal yang lain yang mungkin bisa dapat, hal banyak ya. Jadi kalau kata suami sih daripada beli barang mending beli pengalaman kalau di sini. Jadi kalau punya 10 pounds apakah mau beli barang atau pakaian atau kita beli pengalaman nih dengan jalan-jalan ke kota lain, ya mending kita beli pengalaman dengan jalan-jalan ke kota lain gitu ya. Nah untuk nambah income itu juga banyak banget kayaknya ya di UK teman-teman juga silahkan kayaknya kalau udah satu komunitas itu saling sharing. Jadi kalau di Dandi ini ada komunitas teman-teman itu yang bisa tahu, ada part-time di UK itu dari mana, dari imam masjid, di Dandi. Jadi nah, dari imam masjid ini biasanya teman-teman, Indonesia itu saling nyebar, "Nih ada info part-time di sini," gitu ya. Jadi banyak yang ikutan part-time juga. Pekerjaannya banyak banget, saya sendiri punya pengalaman itu part-time-nya di kampus ya, jadi bantu-bantu di bagian marketing kampus untuk ngelola sosial media kampus gitu ya. Dan itu lumayan ya, jadi kita kan dibayarnya per jam ya, kayak buruh ya, dan itu lumayan. Jadi karena saya lupa di UK kayaknya kurang lebih, mmm, berapa ya UMR-nya per jam itu mungkin 10 atau 11 ya kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu saya di kampus itu bayarnya per jam 13 pounds dan kita bisa kerja 20 jam selama seminggu gitu ya, bergantung sama dari merekanya. Dan ini oke juga gitu, caranya gimana, jadi di kampus itu saya kurang tahu ya kalau di kampus lain, kalau ya di Dandi, jadi ada khusus di website-nya itu memang part-time khusus untuk mahasiswa. Nah, kita bisa jelajah tuh part-time di sana. Atau kita bisa tanya tuh untuk teman-teman yang, biasanya ada kan ya khusus untuk nanya-nanya bagian kampus gitu tuh, ada nggak part-time dan segala macam yang bisa dilakukan di kampus. Atau freelance dari Indonesia, kita jadi translator, ngajar IELTS dan segala macamnya itu juga masih bisa dilakukan online gitu ya dengan Zoom kayak gini gitu ya. Saya pribadi beberapa kali juga banyak banget nge-freelance juga dari Indonesia yang bisa kita lakukan. Intinya sih sebenarnya nambah income ya. Dan effort-nya mungkin ada ya, karena kan kita biasanya kalau di Indonesia misalnya, Zoom-nya jam 9 pagi, mau nggak mau kan di sini jam berapa tuh, jam 2 dini hari gitu ya. Jadi tetap ada effort, tapi sangat worth to try banget untuk nambah income dan nambah skill dan nambah pengalaman tentunya buat kita pribadi. Oke, itu aja kayaknya aku lebih dari 30 menit, aku kembalikan ke Mbak Fasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Dera, luar biasa bermanfaat sekali tadi pemaparan materinya. Dan saya juga yakin nggak hanya bermanfaat untuk kita sekarang sebagai student, tapi untuk nanti long term juga. Tadi waktu Mbak Dera menyinggung soal bahan makanan yang selalu inflasi di UK, itu berasa banget di Ya Oxford. kan, Mbak? Itu di Oxford harga Indomie aja sekarang naik, dulunya cuma 70 pence, sekarang Heeh, 1,1 pounds. tuh kan. Jadi berasa banget emang ya, dan saya yakin juga pasti teman-teman di sini merasakan gitu ya beratnya hidup di UK. Tiba-tiba kok nggak ada selang 2 bulan tiba-tiba lah ini naik itu naik gitu. Jadi iya ini teman-teman mungkin ada yang punya pertanyaan untuk Mbak Dera juga bisa raise hand aja dan mungkin unmute untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Tapi ini di chat udah ada pertanyaan nih Mbak dari Mbak Jati Safitri.
Katanya pertanyaannya itu untuk PhD student yang masih beberapa tahun di UK, apakah sebaiknya investasi di produk di Indonesia dalam rupiah ataukah melalui produk investasi di UK dalam pounds? Ya. Apakah produk investasi UK aman untuk warga negara asing? Terima kasih, Mbak. Oke, nah ini buat teman-teman yang PhD sebenarnya ada dua ya caranya, apakah uangnya mau kembali ke Indonesia atau tetap diinvestasikan di sini. Kalau misalnya kita kalau ngomongin nasionalisme ya, kalau investasi ya balikin ke Indonesia. Jadi kita muter perekonomian kita dengan investasi di sana gitu ya. Jadi apa namanya istilahnya uang kita ibaratnya yang kita dapat di sini dalam bentuk pound tetap balik ke rupiah gitu ya ke Indonesia. Tapi bisa nggak ya, aman nggak ya buat investasi di UK? Masih aman. Jadi sebenarnya aku udah pernah coba juga nih untuk di UK pakai beberapa yang syariah. Kalau tahu itu ada yang namanya Wahed Investment. Jadi Wahed ini adalah salah satu investment company yang awalnya itu listed di US di Amerika. Itu sekarang dia punya beberapa apa namanya perusahaan juga, salah satunya di UK. Nah, ini termasuk salah satu yang lumayan besar juga deh di UK. Jadi kita bisa invest nih, kita kayak bibit lah kalau di Indonesia ya. Jadi dia bisa nyediain beberapa instrumen investasi yang cocok sama profil resiko kita. Terus ya udah kita invest berapa pounds di situ gitu ya. Suka-suka dan kita mau narik juga aman. Maksudnya kita mau narik kapan aja juga sebenarnya bisa. Apakah aman buat warga negara asing? Sebenarnya untuk daftar di tadi ya, sama kayak kita bank aja sih. Kita mau daftar buat bank di UK itu tuh kan kita wajib punya BRP itu ya yang resident permit ya. Sama buat investasi juga harus punya itu gitu ya, BRP dan segala macamnya. Aman nggak? Kalau di UK itu malah sebenarnya undang-undang customer protection gitu ya, consumer protection itu tuh bagus banget sebenarnya Mbak. Jadi insya Allah aman lah ya walaupun kita bukan warga negara sini karena kita kita ini ya sebagai investor yang kita juga punya resident permit di sini. Jadi secara keamanan masih sangat aman juga buat kita di sini. Tapi ya kalau misalnya lebih baik mana ya kalau kalau aku pribadi sih banyak kan ya investasinya tetap di Indonesia ya. Di sini cuma nyoba-nyoba aja karena aku pribadi kan sebagai financial planner tuh cuma pengen tahu aja sebenarnya kalau di UK tuh kayak gimana sih aturannya dan segala macam. Jadi kalau aku sih sebatas nyoba-nyoba aja sih kalau untuk yang produk yang di UK ini gitu. Kalau misalnya mau nyoba-nyoba juga silahkan. Tapi kalau di Indonesia sebenarnya produk investasi kita yang syariah pun itu tuh banyak banget pilihannya. Jadi buat kita walaupun tinggal di luar negeri juga sangat mudah ya, asalkan masih punya nomor Indonesia. Gitu kira-kira Mbak Fasa. Baik, terima kasih banyak jawabannya Mbak. Ini juga bersinggungan dengan pertanyaannya Mbak Dorifa ini. Katanya, saya tertarik dengan investasi syariah di UK. Mungkin tadi udah sempat disebutin salah satu ya, nama produknya apa, dan mungkin bisa dibagikan tipsnya untuk pemula gitu Mbak. Oke. Gimana Mbak? Sorry. Eh, Oke, nama produknya ya. Oke. Sebenarnya di UK ini lumayan banyak fintech sih sebenarnya untuk investasi. Jadi kemarin itu saya nulis terkait Islamic fintech nih salah satunya tadi ya Wahed Investment itu kayak bibit lah kalau di Indonesia. Ada ada satu lagi namanya Yielders. YILL Yielders gitu ya. Coba nanti cari tahu Yielders ini sebenarnya sifatnya tuh dia itu akan kita invest di situ, dia itu akan gunakan uangnya itu kayak untuk beli properti, nanti kita tuh dapat sewa gitu. Ibaratnya nanti bagi hasilnya tuh dalam bentuk sewa sama si Yielders tadi. Di Indonesia sih belum ada ya, tapi Yielders ini sebenarnya salah satu terobosan menurut aku baru, bagus. Kenapa? Karena ya tadi ya, kalau di Inggris itu kan krisis sewa flat ya, susah dan segala macam. Nah, Yielders ini dia itu pengen ibaratnya gini, si Yielders ini perusahaan pengen invest di properti di UK, pengen punya flat banyak disewakan, tapi uangnya dia terbatas. That's why dia ibaratnya ngundang orang untuk jadi investornya. Nanti kita dapat bagi hasilnya dari si Yielders tadi gitu. Ada banyak sekali, tapi silahkan amati ya, karena
beberapa itu resikonya tentu tinggi ya. Kayak misalnya tadi yang flat itu pasti kan resikonya tinggi. Jadi dia si yielders ini kita pilihannya cuma investasi properti. Resikonya cukup tinggi ya. Kenapa ya? Karena tadi kayak flat itu kan saya kurang tahu ya pasaran flat di UK ya, tapi kalau di Indonesia itu kalau di UK kayaknya mungkin beda ya. Kalau di Indonesia itu harga rumah kalau disewakan itu mungkin sekitaran 4% sampai 5%. Harga rumah 1 miliar itu biasanya uang sewanya, kita bayar sewa tuh 40 juta, tapi kayaknya nggak berlaku deh buat di UK. Kayaknya UK itu lebih tinggi lagi ya, karena sewanya itu lumayan mahal. Cuman intinya saya mau bilang adalah baca lagi di websitenya, kira-kira cocok nggak ya sama profil resiko kita gitu ya. Nah, bedanya kalau yang tadi Wahed Invest yang saya bilang itu, kita bisa milih sebenarnya mau investasi di ekuitas atau saham-saham syariahnya, atau misalnya mau invest di properti juga ada, invest di emasnya juga ada. Jadi kita bisa milih sebenarnya. Nah, itu lebih banyak pilihannya. Jadi silahkan cari tahu juga. Kalau buat pemula di Indonesia, kalau misalnya nih akan balik ke Indonesia atau misalnya PhD dan segala macam, itu coba reksadana deh di Indonesia, itu mudah banget juga. Kita bisa pakai berbagai aplikasi, misalnya tadi Bibit, Bareksa dan segala macamnya. Jadi lebih mempermudah kita karena kita juga nggak perlu kemana-mana ya, cukup pakai HP aja gitu untuk invest ini yang di Indonesia. Gitu kira-kira. Ini juga ada bersinggungan dengan pertanyaannya dari Mbak Ulfah ini mungkin. Katanya saya penasaran soal bibit. Menurut Mbak, apakah ini aman dan adakah tips tertentu kalau mau investasi di bibit? Oke, Bibit ini aman ya. Jadi Bibit ini nih sebenarnya kayak marketplace. Kalau misalnya kita tahu Shopee atau Tokopedia nih, Bibit itu kayak Shopee sama Tokopedianya. Jadi dia tuh kayak ngejual kalau Shopee sama Tokopedia kan ngejual barang ya. Kalau Bibit ini dia itu menjual macam-macam reksadana. Jadi di dalam Bibit ini nanti dia akan menjual berbagai macam reksadana. Ada juga sukuk sih, sukuk pemerintah atau obligasi pemerintah biasanya dijual di Bibit juga. Jadi di Bibit ini kita bisa cari berbagai macam instrumen investasi yang cocok buat kita. Aman nggak aman? Karena Bibit ini terdaftar, diawasi sama OJK. Dan Bibit ini tidak menyimpan uang kita. Uang kita kalau kita invest let's say 10 juta, itu lari ke Bibit nggak? Enggak. Bibit ini cuman ibaratnya sebagai tadi ya, penengah aja untuk kita mau beli produk reksadana. Aset dan uang kita itu akan disimpan di pihak ketiga yang namanya Custodian Central Efek Indonesia, yang itu juga di bawah regulasi pemerintah. Jadi di kita itu dan banyak negara memang uang kita itu nggak akan kesimpan di satu tempat. Jadi efeknya itu disimpan di KESE tadi, Custodian Central Efek Indonesia, yang untuk mengamankan si efek kita. Jadi uang kita itu cuma numpang lewat aja di Bibit gitu. Jadi Bibit itu kalau misalnya nih 5 tahun, 10 tahun lagi Bibitnya bangkrut, terus investasi kita gimana, uang kita gimana? Aman, karena uang kita tuh nggak ada yang ada di Bibit. Kalau kita investasi di reksadana atau di obligasi atau di sukuk, itu uang kita nggak ada di Bibit sama sekali. Jadi walaupun Bibitnya bangkrut, uang kita tuh masih aman gitu. Luar biasa sekali nih, bermanfaat sekali nih, banyak sekali yang komentar. Katanya clear banget penjelasannya Mbak Dera, terima kasih banyak. Sama-sama. Terus ada juga yang curhat nih. Sebetulnya katanya untuk nabung atau investasi itu kepengen banget, itu termasuk saya juga pastinya banget. Tapi karena income-nya cuma dari beasiswa dan pas-pasan gitu ya, biasanya kalau uang beasiswa tuh untuk flat lah dan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, apakah masih bisa ya untuk nabung atau investasi? Karena kalau mau cari kerjaan tambahan takut nggak fokus kuliahnya. Gitu. Oke, ini menarik ya, karena memang kayaknya ini semua mahasiswa beasiswa kayaknya merasakan hal yang sama ya. Pengen nabung sama investasi kok ya pas-pasan banget gitu ya. Karena emang sebenarnya caranya dua tadi ya, seperti di slide saya ya, Mbak Fasa. Karena either itu kita mau ngepres lagi pengeluaran gitu ya, mau frugal living ugal-ugalan deh lah di UK, atau kita mau nyari income, itu kita udah punya dua opsi itu gitu. Kita nggak akan bisa kemana-mana lagi. Apakah kita mau bener-bener ngekat banyak pengeluaran, atau kita mau nambah income? Kita nggak mau nambah income, takut nggak fokus kuliah. Jadi ya udah kepilihan satu, mau nggak mau kita
ada nggak ya kira-kira pengeluaran yang bisa kita tekan lagi. Kalau emang nggak bisa ditekan lagi nih. Misalnya gini, kita buat makan, let's say kalau sekeluarga gitu ya, mungkin kita sekali belanja di Tesco seminggu mungkin 50 pounds, jadi sebulan 200 misalnya. Itu tuh udah makan yang bergizi. Ya bisa sih Mbak Dera dihemat lagi, tapi ya jadi makannya nggak sehat. Jadi makannya tuh kayak pagi-pagi makan sereal, terus siang cuma makan roti, jadi kayak nggak ada proteinnya gitu. Jadi kan nggak sehat juga buat kita. Nah, itu jangan dipaksain kayak gitu ya. Jadi sehemat-hematnya kita tetap harus memperhatikan kesehatan kita. Jadi kalau emang udah nggak bisa dihemat, nggak bisa ditekan, ya udah nggak apa-apa. Berarti emang istilahnya tuh kita bisanya segitu aja gitu loh. Terus gimana kalau mau nabung? Ya kira-kira masih bisa nggak ya ditabung? Misalnya cuma 10-20 pounds aja ditabung tuh nggak masalah. Sebenarnya kita nabung sama investasi tuh kita belajar konsisten sih sebenarnya. Kita bisa nggak ya nyisihin uang gitu. Kalau misalnya di posisi yang sulit kita sebagai mahasiswa aja nih ya, yang uangnya pas-pasan, kita bisa nyisihin minimal mungkin 50 pounds aja gitu ya. Nanti nih pulang ke Indonesia kita kerja, kita dengan segala macamnya ya, insya Allah tuh kita akan lebih mudah untuk nyisihin karena kita udah kebiasa. Di waktu yang sulit aja kita bisa loh nyisihin gitu ya, untuk nabung dan investasi. Nanti kalau udah balik kerja lagi, insya Allah kita akan lebih mudah lagi untuk nyisihinnya gitu. Jadi betul, penting untuk bangun kebiasaan juga dan juga Benar. jangan lupa untuk memperhatikan kesehatan karena nanti kalau udah sakit malah yang uang yang dikeluarin harus lebih banyak lagi gitu. Jadi Betul, jadi nggak perlu makan Indomie 3 kali sehari juga gitu ya, 3 pounds gitu ya sehari, nggak iya. perlu juga gitu. Apalagi kalau di UK itu kalau udah sakit itu ribet NHS-nya Ribet. jadi jadi Oh, penting. nelpon GP aja udah, aduh ribet banget. Iya, jadi penting untuk memperhatikan kesehatan juga dan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi jangan Betul, pelit-pelit betul. banget ya. Benar. Jadi memang urusan makan nih nggak boleh kita hemat berlebihan ya. Jadi memang sewajarnya aja. Kita makan memang harus yang bergizi, ya udah wajarnya bergizi gitu. Jadi nggak boleh berlebih-lebihan dalam artian ya kita jajan terus di luar gitu ya. Itu kan berlebih-lebihan ya buat kita misalnya anak beasiswa. Tapi jangan juga yang pelit sama diri sendiri demi hemat kita makan Indomie atau cuma roti coklat terus-terusan, ya nggak baik juga buat tubuh gitu. Tubuh kita kan butuh serat, butuh protein juga. Jadi memang harus seimbang. Jadi nggak perlu yang berlebihan banget lah dihematnya buat makan. Iya, walaupun ini ada tips dari Pak Yudi nih, katanya Indomie isi 20 pounds. Berarti Oh, jadi persatuannya 0,5 ya. iya. Nah, ongkirnya juga gratis kalau lewat Amazon Prime. Terus ini ada pertanyaan dari Mbak Retma juga, katanya kalau di Tesco discounted foodnya itu tiap hari atau enggak? Kalau setahu saya sih setiap hari ya ada. Jadi kalau di Tesco deket rumah saya itu ada section sendiri untuk discounted food gitu. Jadi memang yang mungkin expire-nya hari itu juga ada kulkasnya sendiri. Nah, di situ ada sandwich, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran juga yang lebih murah dari harga yang biasanya gitu. Ini mungkin terakhir nih Mbak, ada pertanyaan soal investasi. Nah, kalau di UK itu ada pertanyaan pajaknya bagaimana kalau beli saham menggunakan aplikasi dari sini. Secara ada bank digital yang bisa langsung beli saham dari aplikasinya. Iya, sebenarnya kalau kita buka aplikasi, saya pakai Revolut sih. Kalau pakai Revolut itu kita bisa beli saham ya di Revolut itu. Saham-saham UK ya. Jadi memang lebih gampang di sini dibandingkan bank-bank di Indonesia. Kayak kalau bank di Indonesia kita mau beli saham itu kita harus buka rekening di sekuritas, kayak misalnya Mandiri Sekuritas gitu ya, atau Indo Premier, iPod dan segala macam, BNI Sekuritas dan segala macam. Tapi kalau di UK ini kita sebenarnya bisa invest dari tadi ya katanya Mbak Nisa ya, pakai digital bank yang kita punya. Nah, untuk laporan pajaknya gimana? Kayaknya saya harus belajar lagi nih Mbak terkait dengan hal ini. Saya pribadi sih sebenarnya baru nyoba belum nyoba beli saham di sini, cuman baru nyoba terkait yang Wahed Invest tadi, dan itu juga nggak signifikan sih uangnya. Cuman kalau kita lihat laporan pajak, memang harus wajib dilaporkan ya terkait dengan investasi-investasi yang kita punya, termasuk investasi yang ada di luar. Terkait dengan bagaimana
perlakuan pajaknya saya belum ngerti nih. Jadi kayaknya ini PR deh buat saya untuk cari tahu terkait dengan perlakuan pajak kalau misalnya kita beli saham atau investasi di luar negeri. Nah, ini juga ada pertanyaan tambahan dari Mbak Warda. Kalau invest di UK kan buka akun awal pakai BRP. Nah, misalnya nanti kalau kita pulang ke Indonesia, apakah masih bisa lanjut investasi UK yang kita gunakan pakai BRP itu di awal tadi? Nah, kalau misalnya kita udah pulang ke Indonesia, masih bisa nggak ya? Sebenarnya sih mungkin masih bisa ya, karena akunnya kan ya udah satu akun. Kayak kita misalnya punya punya saya punya teman yang PhD, udah pulang sih, udah pulang ke Indonesia. Jadi dia masih punya nih akun investasinya dia di UK sampai sekarang juga masih aktif gitu ya. Cuman kalau kalau mau ibaratnya tanda kutip amannya, kadang kan kita ibaratnya kayak kalau ada apa-apa kan kita pasti nelpon ya ke customer service dan segala macam. Dan mungkin agak susah kan kalau kita nelpon dari Indonesia ke UK gitu ya. Jadi kalau kalau saya pribadi sih tanda kutip mungkin bergantung ya investasinya. Ada beberapa teman-teman saya invest saham juga dari Indonesia masih oke-oke aja karena nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau misalnya investnya kayak misalnya tadi contohnya yielders, investasi yang properti gitu misalnya ya, atau investasi yang sifatnya invest ke perusahaan langsung, ada satu lupa saya nama fintechnya apa, itu kayaknya better untuk cairin deh buat balik ke Indonesia. Tapi kalau sifatnya yang kayak saham gitu ya, mutual fund atau reksadana, itu sebenarnya masih nggak apa-apa sih kalau misalnya kita balik ke Indonesia. Maksudnya nggak apa-apa dalam artian uang kita tuh masih aman-aman aja, cuman mungkin agak repot kalau misalnya nih ada masalah, misalnya uangnya belum kebeli nih saham yang kita mau, misalnya ada kendala dan segala macam. Kalau di Indonesia itu kan kita harus, kalau di sini kan kita biasanya nelpon ya, dan itu lumayan cepat gitu ya. Tapi kalau kita ada di Indonesia, itu mau nggak mau kita ngeluarin uang lebih buat pulsa dan belum tentu gitu ya, belum tentu diangkat dan segala macamnya gitu. Paling itu aja sih masalahnya. Tapi masih bisa atau enggak? Masih bisa, dan masih aman nggak dari sisi keamanan? Masih iya, karena sama di UK ini undang-undang pelindungan bahkan consumer protection-nya itu lebih bagus dibandingkan di Indonesia. Itu dari hasil disertasi saya. Sih, Mbak. Iya, baik Mbak. Terima kasih banyak. Ini kayaknya ada pertanyaan terakhir, boleh ya Mbak? Sebelum kita Boleh, tutup boleh. bersama. Iya, jadi ada keresahan nih dari ini, termasuk mungkin saya juga ngerasain dan banyak dari teman-teman di sini yang ngerasain. Katanya sebetulnya untuk kalau budget planning itu kita untuk kesenangan sendiri gitu ya. Itu sah-sah aja kan ya Mbak. Kadang-kadang Boleh ada dong. perasaan guilty gitu kalau misalnya beli sesuatu padahal mungkin masih sesuai budget kita gitu. Boleh, boleh. Boleh banget bahkan. Jadi kalau misalnya tadi ya, kita tuh bikin budget tuh jangan sampai bikin budget tuh semuanya buat apa namanya, buat ditabung semuanya atau buat kebutuhan semuanya, jangan ya. Kalau masih ada sisihkan budget buat senang-senang ya sisihkan budget buat senang-senang. Dan kalau kita udah bikin budgetnya jangan ngerasa bersalah. Jadi makanya kita nggak happy. Kita malah kepikiran tuh masa misalnya nih ya, kita udah bikin budget buat beli tas baru atau beli baju baru, terus pas kita beli baju baru kita malah kepikiran, malah jadinya nggak happy. Padahal kita udah mempersiapkan untuk itu gitu ya. Jadi kalau emang kita udah persiapkan duitnya untuk keluarin ABC, jangan pernah ngerasa sayang lagi untuk ngeluarin itu, karena kita dari awal udah direncanain kok buat ke situ gitu. Sama kayak misal teman-teman nih yang lagi S2 atau S3 pastinya kan pengen banget nge-explore UK atau Eropa gitu ya. Kita nabung buat budgeting untuk hal kayak gitu tuh nggak masalah gitu. Sebenarnya sah-sah aja, asalkan tadi jangan sampai nih flat belum kebayar kita udah jalan-jalan dipakai buat beli hotel di sana, di situ buat beli pesawat, jangan sampai kayak gitu. Setidaknya tuh kita tahu ya prioritas mana kewajiban kita bayar dulu, kebutuhan, baru kita bikin budget buat senang-senang gitu. Intinya gitu. Jadi jangan sampai kita punya kita ke sini itu kan nggak semua orang punya privilege buat ke sini ya. Dan menurut aku pribadi ketika kita ke sini sebenarnya
kita bisa belajar itu nggak cuma di dalam kelas atau di dalam kampus. Kita bisa belajar di mana aja. Dengan kita pergi ke kota lain, kita belajar budaya dan orang-orang di sana. Itu termasuk kita part of belajar. Jadi silahkan uang beasiswanya juga dibikin budget buat jalan-jalan gitu ya, beli pengalaman dan segala macamnya itu sah-sah aja. Asalkan memang kita udah terpenuhi tadi kewajiban sama kebutuhan kita gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Dera, luar biasa tadi kita dikasih reminder banyak banget untuk memprioritaskan apa aja dari budget yang kita punya. Kemudian juga tadi Mbak Dera sempat sharing pengalamannya berangkat haji dari UK gitu, Masya Allah. Mudah-mudahan itu juga jadi pengingat buat kita. Amin. Iya, dan kita juga dikasih kesempatan yang sama karena semua ini lagi sekolah di UK gitu ya Mbak. Tadi juga Mbak Dera sempat cerita kalau berangkat dari UK pastinya prosesnya lebih mudah dan lebih Ya, cepat gitu ya betul. dibanding nunggu berangkat dari Indonesia gitu. Jadi ya mudah-mudahan dikasih pengalaman yang sama juga kayak Mbak Dera. Amin. Amin. Iya, amin. Iya, makasih banyak ya Mbak. Ini sebelum kita tutup dan Mbak Deranya keluar dari Zoom meetingnya, mungkin kita bisa foto bersama. Jadi teman-teman yang mau gabung boleh dinyalakan kameranya untuk kita foto bersama. Ya, tadi ini banyak sekali pertanyaannya, pasti semuanya pada excited untuk tanya-nanya dari ya pertanyaan ke Mbak Dera dan tadi materinya juga bermanfaat sekali untuk kita semua. Jadi makasih banyak Mbak Dera udah nyempetin hari ini untuk sharing Sama-sama kita. Mbak Nanti Fasa kalau dan semuanya. nanti kalau mau main ke Oxford kabar-kabarin ya Mbak. Oh, Mau kemarin aku udah ke Oxford loh. aku denger ya ketemu Iya tuh kan? Mas Abid ya. Iya, ketemu sama Mas Abid. Mm-mm. Mm-mm. Ya, boleh dinyalakan kameranya, kita mulai foto bareng aja ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, sip. Kasih banyak Mbak Dera atas Iya, kesempatan. sama-sama Mbak Fasa dan Iya, semuanya. terima kasih banyak Mbak. Abis ini kita masih ada sesi student experience sama Mbak Nina, jadi teman-teman masih boleh stay di Zoom meetingnya. Tapi untuk Mbak Dera, terima kasih banyak udah menyempatkan hadir hari ini. Nanti Ya, kalau mau, sama-sama Mbak Fasa. Semoga bermanfaat ya. ya terima kasih banyak Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjutkan sesi kita hari ini bersama Mbak Nina. Mbak Nina, apakah sudah bergabung? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, di sini udah ada Mbak Nina. Jadi sedikit profil tentang Mbak Nina. Mbak Nina ini adalah mahasiswa PhD in Mechanical Engineering di University of Sheffield dan udah tahun ketiga ya, Mbak? Iya, masuk tahun ketiga. Wah, itu berarti pengalamannya sudah banyak sekali. Ya, kalau aku baru tahun pertama kebetulan, dan cuma 1 tahun programku dan ini aku itu udah hampir setahun di UK, jadi pastinya Mbak Nina udah lebih banyak pengalamannya untuk dibagikan ke kita semua gitu ya. Sebagai mahasiswa yang menjalani kehidupan di UK yang serba mahal ini, gimana pengalamannya? Mungkin nanti bisa di-sharing juga tips-tipsnya. Oke, jadi Mbak Nina boleh saya lempar ke Mbak Nina sesinya. Oh ya, untuk PowerPoint-nya di Mbak Warda ya. Mbak Nina udah jadi host? Oh, oke. Berarti saya aja langsung ya. Ya. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Mbak. Ya. Belum di Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang waktu Inggris dan selamat malam waktu Indonesia. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya karena saya diizinkan untuk sharing tentang pengalaman pengelolaan keuangan selama belajar di UK.
Sebentar. Nah, untuk profil singkat saya, nama saya Nina, kemudian saya menjadi PhD kandidat di University of Sheffield dan saya merupakan awardee dari Slide-nya belum muncul, Mbak. Kenapa? Slide-nya belum muncul. Slide-nya belum Slide-nya itu muncul. baru apa itu halaman Explorer-nya. Oh, Baru sebentar. PowerPoint-nya. Sebentar. Ini udah ganti belum ya? Belum di saya. Milih screen-nya kayaknya, Mbak. Pilih screen yang kalau pakai 2 screen mungkin pilih screen yang satunya. Kalau sulit mungkin saya dijadikan host lagi, Mbak. Nanti saya bantu share. Oh iya, sepertinya seperti. Sebentar. Ini mohon maaf ya, untuk stop jadi host-nya. Saya minta tolong untuk ke Mbak Wardah ya. Iya, Mbak klik tanda 3 di Oh, iya. nama saya, Yap. make admin. Oke. Iya. Sebentar. Mana? Sudah kelihatan kan ya? Udah. Ya. Siap, Mbak. Ya, slide selanjutnya. Ya. Nah, di sini saya merupakan awardee dari Beasiswa Pendidikan Indonesia yang bekerja sama dengan LPDP. Next slide. Nah, kalau Mbak Dera tadi itu menjelaskan tentang bagaimana prinsip pengelolaan keuangan. Kalau di sini, di kesempatan kali ini saya hanya sharing secara teknisnya saja bagaimana saya mengelola uang bulanan yang sudah saya terima dari penyedia beasiswa. Jadi di sini saya membagi kontennya tuh menjadi dua. Yang pertama itu sesaat setelah menerima uang bulanan. Kemudian yang kedua, saat membelanjakan uang bulanan untuk kebutuhan pokok seperti rumah, pangan, transportasi, dan juga pakaian. Seperti itu. Nah, jadi di sini saya selalu mendapatkan transferan uang ya dari mungkin sama juga dengan teman-teman ya dari LPDP. Cuma yang membedakan mungkin kalau di tempat saya di Beasiswa Pendidikan Indonesia itu mewajibkan awardee-nya untuk membuat akun bank di bank yang konvensional atau dalam hal ini bank yang ada fisiknya seperti itu. Nah, jadinya di awal saya sampai di sini itu saya mendaftarkan akun di Bank Lloyds. Nah, di Bank Lloyds ini saya fungsikan hanya untuk menerima uang beasiswa, kemudian untuk saving uang, dan juga kartu ini tuh hanya disimpan di rumah. Seperti itu. Nah, kenapa kok saya punya kartu yang hanya disimpan di rumah saja? Karena ternyata di di UK ini marak sekali kejadian penipuan dan sudah beberapa awardee di kota saya itu mengalami kasus penipuan. Jadi beberapa uangnya, bahkan 1 bulan uang beasiswa itu ya, kesedot oleh akun penipuan tersebut. Nah, karena saya khawatir ada kejadian yang tidak diinginkan, jadi saya membagi akun bank saya itu, membagi uang saya di split gitu ya, di beberapa akun bank. Yang berikutnya yaitu ada akun Bank Revolut dan juga Monzo. Nah, kalau yang Revolut dan Monzo ini merupakan bank digital. Jadi kita mendaftarkan diri itu, maksudnya untuk mendaftarkan diri menjadi
pengguna bank tersebut hanya melalui online saja, verifikasinya juga lewat online. Dan untuk Bank Revolut ini saya hanya menggunakan untuk keperluan belanja sehari-hari. Jadi saya nggak menyimpan uang di akun Bank Revolut ini. Jadi dimanapun saya berada, di supermarket, kemudian tap di public transportation, saya menggunakan Revolut ini. Nah, kemudian ada akun bank yang lain yaitu Monzo. Nah, Monzo ini juga saya gunakan untuk saving uang. Nah, kenapa kok saving uangnya ini ada saya lakukan di dua tempat ini ya? Karena ternyata waktu di tahun pertama saya merasa kalau saya nyimpennya di Lloyds Bank ini, saya ngerasa nggak kurang optimal karena saya selalu ngecek akun Bank Lloyds ini kan, apakah saya sudah menerima uang dari LPDP atau belum. Jadi saya tahu uang di situ tuh seberapa banyak kayak gitu ya. Jadi saya kadang merasa saya ingin membelanjakan uang ini jadi kesannya agak boros. Oleh karena itu saya mendaftarkan ke akun bank lain yaitu Monzo untuk saving uang, intinya untuk saving uang yang lain seperti itu ya. Jadi biar saya nggak kebablasan dalam menggunakan uang. Dan di sini juga kartu ini juga hanya disimpan di rumah seperti itu. Next, Mbak. Nah, berikutnya yaitu saat membelanjakan uang beasiswa. Kalau di tempat saya, pengeluaran pertama kali itu adalah pembayaran housing ya, atau student accommodation. Kebetulan saya tinggal di akomodasi kampus, jadi uang sewanya itu dibayar langsung di awal bulan tanggal 1 dan langsung auto debit dari akun bank yang sudah saya daftarkan. Nah, untuk kondisi rumah saya, mohon diklik. Jadi milik kampus, kemudian flatnya itu dengan 2 bedroom, include semua bills, ada bill internet, listrik, air, gas, pemanas, dan biaya sewanya ini cukup lumayan ya, 890 pounds per bulan atau sekitar 17 juta lah kalau dirupiahkan. Nah, untuk akomodasi saya sendiri, slide sebelumnya, please. Slide sebelumnya. Nah, untuk akomodasi saya sendiri nih ya, saya merasa dengan mendaftar, dengan tinggal di akomodasi milik kampus itu sangat menghemat sekali. Karena apa? Karena sudah include semua bills, jadi intinya saya bisa bebas menggunakan heater selama apapun ya, apalagi di musim dingin. Kemudian kondisi rumahnya ini karena rumah milik kampus mungkin ya, dan mereka juga ingin menghemat pengeluaran, jadi rumahnya ini cukup hangat. Jadi insulasi di dalam rumahnya ini juga baik, kemudian window-nya itu juga double window, double pane seperti itu. Jadi udara dingin yang dari luar tuh tidak terlalu banyak yang masuk gitu ya, jadi tidak terlalu dingin seperti itu. Nah, untuk tips bagaimana cara mencari akomodasi mungkin bisa diikuti ya dari acara kongko bareng yang diadakan oleh PCI NU di minggu depan seperti itu. Next. Nah, kemudian untuk pengeluaran kedua yaitu pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nah, di UK sendiri itu terdapat berbagai jenis supermarket, tapi di beberapa supermarket ini saya sudah membandingkan ya, karena saya ibu-ibu jadi saya suka membandingkan harga-harga. Jadi supermarket yang paling murah itu adalah Aldi, kemudian ada Lidl, Asda, Tesco, Morrisons, B&M, Iceland, Sainsbury, dan M&S. Nah, tips saya dalam mengontrol keuangan ya, dalam membelanjakan uang beasiswa itu yang pertama adalah membuat supermarket card. Jadi ternyata kerasa banget sih bedanya, terutama untuk Tesco ya, untuk club card Tesco ini. Jadi kalau kita memiliki kartu Tesco ini, kemudian kita membeli sesuatu dari section-section tertentu, kita bisa mendapatkan harga yang berbeda dari harga yang normal. Kemudian kalau kita sudah mengumpulkan banyak poin, nah poin itu juga bisa ditukar sehingga kita mendapatkan harga yang lebih murah dari harga sebelumnya. Next.
tips penghematan uang berikutnya yaitu sama seperti yang dikatakan oleh Mbak Dera ya, bahwasannya kita bisa membeli barang dari rak diskon. Jadi ada beberapa barang yang bisa kita dapatkan ya seperti ikan, kemudian sayur, buah, dan itu sebenarnya buahnya masih sangat layak dan juga masih bisa disimpan di dalam kulkas rumah kita tuh ya masih layak makan selama 5 harian seperti itu. Kemudian yang ketiga, membeli barang pada saat malam hari. Nah, kenapa sih kok harus malam hari? Karena ternyata di sini supermarket itu selalu menjual barang-barang yang akan kadaluarsa beberapa hari kemudian atau keesokan hari kemudian, itu di saat malam hari. Jadi saya merasa memiliki teman-teman yang memiliki rumah di dekat store itu akan lebih menguntungkan seperti itu ya, karena mereka bisa update barang-barang yang lagi ada diskon seperti itu. Kemudian yang keempat beras ya. Nah, jadi karena kita orang Indonesia dan nggak bisa jauh dari makan beras, ini kalau saya sih ya. Jadi saya masih ketergantungan banget dengan beras, tapi ternyata beras di sini juga harganya lumayan mahal. Ini di sini saya kasih 2 contoh. Nah, jadi di tahun pertama saya tuh saya masih mengandalkan beras jasmine ini ya, yang harganya 2,5 pound per kilo. Jadi sekitar ya kalau 5 kilo berarti sekitar 13 poundan seperti itu atau 260.000. Nah, waktu di tahun kedua saya tuh baru tahu ternyata Tesco itu juga menjual beras yang hampir mirip tapi rasanya agak-agak berbeda sedikit gitu ya. Dan ini harganya itu seperempat dari harga beras jasmine ini, yang beras produk Thailand ya. Jadi untuk meminimalisir atau untuk mengurangi pengeluaran saya coba untuk mix beras dari Tesco ini dengan beras dari produk Thailand ini. Dan ini juga lumayan ini ya, lumayan bisa mereduce pengeluaran bulanan saya. Seperti itu. Untuk next-nya, nah berikutnya adalah mendownload aplikasi Olio. Jadi untuk Olio ini sebenarnya kita bisa mendapatkan barang itu secara gratis, kemudian atau kalau nggak gratis tuh kita bisa mendapatkan barang yang lebih murah. Jadi kita coba-coba ini ya, untuk scrolling gitu ya, kira-kira barang apa aja sih yang kita butuhkan. Bahkan saya waktu itu pernah mendapatkan sayur kale itu mirip kayak sayur singkong seperti di Indonesia gitu ya. Jadi sayur kale ini sebenarnya expirednya di hari itu, cuma karena mungkin tidak laku jadi jadi digratiskan kepada penggunanya seperti itu, dan ternyata sayur kale ini juga masih bisa bertahan beberapa hari gitu di kulkas. Nah, itu. Nah, jadi jangan lupa untuk untuk menginstal aplikasi seperti Olio seperti itu. Kemudian tips berikutnya yaitu berkenaan dengan pengeluaran transportasi. Nah, untuk transportasi di sini biasanya kalau student itu selalu menggunakan bus, tram, atau train ya. Kalau untuk bus, providernya tuh beda-beda juga. Ada first bus, stagecoach, dan stagecoach ini sangat populer di kota saya di Sheffield. Kemudian Arriva Bus ini bisa jumpai di Liverpool atau mungkin di kota-kota lain juga ya. Nah, tips penghematan ini bisa dilakukan dengan cara membeli tiket tahunan bus. Jadi saya pernah membandingkan ya antara membeli tiket harian dengan tahunan itu ternyata jauh banget bedanya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini mendapatkan akomodasi yang agak jauh dari kampus dan harus menempuh perjalanan dengan menggunakan bus, ya jadi saya sarankan untuk membeli tiket tahunan bus. Kemudian tiket tahunan ini juga bisa dibeli ya untuk akomodasi transportasi yang lain yaitu tram, dan juga kalau misalnya kita harus sering commute atau pergi ke kota-kota lain ya akan lebih murah jika menggunakan rail card seperti itu. Dan opsi yang lebih murah lagi yaitu sebenarnya adalah beli sepeda atau e-bike seperti yang saya lakukan di sini ya. Mohon diklik, Mbak. Nah, jadi ini adalah sepeda modifan saya. Jadi saya membeli sepeda e-bike. Kemudian sebenarnya kalau dari pabriknya itu tidak tersedia
boncengan buat anak di belakangnya. Cuma saya dibantu teman untuk memodif, jadi sepeda ini bisa untuk saya dan juga mengantar anak saya pergi ke sekolah. Seperti itu. Nah, ini kalau dihitung-hitung ya, ini sangat menghemat sekali karena misalnya nih, kalau untuk tiket tahunan bus itu 1 tahunnya sekitar 300 pound, tapi kalau untuk membeli sepeda ini harganya sekitar 800 pound ya. Jadi lumayan bisa menghemat. Apalagi kalau menggunakan sepeda ini kita bisa pergi ke tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh bis seperti itu. Karena bis ataupun tram itu hanya terbatas di tempat-tempat tertentu. Kemudian next. Nah, barang selanjutnya yang perlu dibeli itu adalah peralatan memasak. Kenapa sih kok kita perlu memasak gitu ya? Karena memang makanan di UK ini menurut saya rasanya juga tidak sesuai dengan tidak sama ya seperti yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi dan juga harganya cukup mahal. Jadi saya sarankan untuk memasak sendiri. Dan untuk membeli peralatan memasak ini seperti piring, gelas, cutlery, rice cooker, itu bisa dilakukan di ini ya, di toko-toko second hand atau charity shop seperti British Heart Foundation, kemudian ada toko-toko yang lainnya. Bahkan di toko-toko tersebut tuh kita juga bisa membeli barang-barang yang lain seperti pakaian atau mainan anak. Nah, kemudian kalau kita malas untuk datang ke toko-toko tersebut, kita juga bisa melakukan pembelian barang-barang second hand melalui aplikasi yang namanya Vinted. Nah, di Vinted ini kita langsung berinteraksi dengan pemilik barang tersebut. Seperti itu. Dan ini juga harganya sangat miring ya. Jadi kalau teman-teman di sini mau membeli barang dengan harga yang murah, bisa datang ke toko charity shop atau install aplikasi Vinted ini. Berikutnya. Sebelumnya. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini tidak seberapa sreg ya untuk membeli barang second hand, karena barang tersebut misalnya barang yang sudah dipakai orang lain jadi merasa nggak nyaman gitu ya. Opsi yang lainnya itu adalah membeli barang-barang tersebut pada saat Black Friday atau minggu terakhir di bulan November, atau bisa juga di saat winter sale atau summer sale. Saya sendiri awalnya nggak percaya ya dengan yang namanya Black Friday sale, karena saya ngerasa kayaknya ini jangan-jangan sama seperti di Indonesia, harganya di markup dulu tinggi, kemudian didiskon kemudian. Tapi ternyata setelah saya coba ikut-ikut Black Friday sale ini, ternyata memang diskonnya itu benar-benar memang real seperti itu ya. Jadi saya bisa mendapatkan, waktu itu saya membeli peralatan memasak 1 set itu bisa mendapatkan diskon sekitar 50%. Jadi cukup lumayan banget kalau misalnya membeli barang dengan mengikuti sale-sale yang ada di pasaran seperti itu. Kemudian next-nya, nah jadi kalau misalnya kita merasa apa yang sudah kita dapatkan itu kurang, maksudnya pas-pasan banget, tapi sebenarnya kebutuhan kita itu berlebih, kita sebenarnya bisa menambah income ya, dengan menjadi asisten dosen. Kenapa kok saya di sini hanya menuliskan asisten dosen? Karena di skema beasiswa saya itu tidak diperkenankan mahasiswa untuk bekerja sebagai selain bekerja di kampus ya, seperti cleaning service, kemudian bekerja di restoran seperti itu. Jadi yang diperbolehkan hanyalah bekerja sebagai menjadi asisten dosen. Dan di sini kalau di kota saya itu rate-nya cukup lumayan ya, jadi sekitar 18 pound per jam. Dan saya rasa juga tergantung kota, karena seperti yang dikatakan Mbak Dera tadi, dan juga tergantung dengan posisi apa yang dilakukan ya, pekerjaan apa yang dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Dera tadi ya, kalau Mbak Dera itu sebagai marketing apa ya tadi ya, sekitar 13 pound per jam, seperti itu. Jadi untuk income tambahan sebagai mahasiswa, opsi satu-satunya itu hanyalah sebagai asisten dosen. Nah, cuma kalau misalnya kita membawa dependent, seperti membawa suami, nah mungkin suami kita
bisa ini ya, bisa bekerja di tempat lain, misalnya bekerja di restoran, kemudian bekerja di hotel, cleaning service di kampus, seperti itu. Dan itu mungkin akan menambah income untuk memenuhi kebutuhan kita, seperti itu ya. Nah, kalau pengalaman saya di tahun pertama itu saya tidak terlalu menyimpan banyak uang karena memang saya hanya mendapatkan uang bulanannya 1.200 pound, sedangkan uang sewanya itu adalah sekitar 800 pound itu. Jadi saya nggak bisa saving dan hanya punya 400 pound per bulan itu benar-benar yang sangat pas-pasan. Jadi agak mengikat sabuk seperti itu. Nah, akan tetapi waktu pas masuk ke tahun kedua setelah dependen itu mendapatkan jatah bulanan dari pemerintah, lah itu lumayan agak bisa bernafas lega gitu. Jadi nggak terlalu yang ngepas-ngepas banget seperti di tahun pertama. Nah, jadi itu saja sih sebenarnya yang bisa saya share untuk hari ini sebagai pengalaman saya selama mengelola keuangan selama menjadi student di UK. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Nina, luar biasa tadi banyak sekali tips-tipsnya ya yang bahkan saya sendiri juga baru tahu. Jadi mungkin buat saya agak terlambat karena udah mau selesai studinya, tapi mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan untuk lanjut sekolah di UK pasti itu akan bermanfaat sekali tips-tipsnya gitu. Terutama tadi soal yang groceries itu untuk membuat membership di supermarket tertentu itu luar biasa membantu sih Mbak, karena kadang-kadang kalau di Tesco itu kan ada club member price gitu yang jauh lebih murah dari harga aslinya gitu. Jadi sangat-sangat applicable juga, terutama juga Mbak Nina ini ada bawa dependent ya Mbak ke Iya, Pak Dependent. gitu. Jadi pasti manage uangnya harus lebih-lebih lagi ya Mbak, karena Iya benar. Terutama kalau bawa dependen itu yang perlu diperhatikan adalah akomodasi rumah sih. Karena akomodasi rumah dengan rumah yang memiliki bedroom lebih dari satu itu lumayan mahal seperti itu. Gitu. Sama untuk flat itu uang bulanannya dari beasiswa juga terbatas kan, jadi harus pinter-pinter juga ngurus budgetingnya dan lain-lain Iya ya. benar. Heeh. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan mungkin boleh diketik di kolom chat atau kalau mau bertanya langsung bisa di unmute mungkin. Ini juga ada informasi dari Mbak Kartini untuk teman-teman yang tertarik untuk join Fatayat NU UK, boleh diisi form registrasinya yang ada di kolom chat. Tadi juga sangat-sangat menambah informasi yang tadi disampaikan oleh Mbak Dera gitu ya, mungkin tadi lebih ke teknisnya, kalau yang ini sangat-sangat bermanfaat untuk tips-tips keseharian yang mungkin orang-orang banyak yang belum tahu gitu, termasuk saya padahal udah hampir setahun tinggal di UK. Karena kalau Mbak Nina ini tahun ketiga kan ya Mbak, jadi pastinya pengalamannya untuk manage budgeting uangnya lebih baik karena juga bawa dependent gitu, jadi pengalaman yang bisa diambil pastinya lebih banyak gitu. Nih ada pertanyaan dari Mbak Dorifa. Mbak, kalau langganan kartu seperti Nectar Sainsbury, apakah bermanfaat untuk kita? Kalau yang Nectar Sainsbury itu saya saya belum pernah tahu ya, karena saya itu jarang banget ke Sainsbury. Sainsbury itu benar-benar jadi pilihan terakhir saya kalau saya membeli barang apapun ya. Karena memang Sainsbury itu harganya pricey banget. Jadi ya saya jarang banget ke Sainsbury, jadi saya kurang tahu nih kartu Nectar Sainsbury seperti itu. Mohon maaf, Dorifa. Iya. Pertanyaan dari Mbak Raiza, apakah dependent di UK bisa untuk bekerja ya Kak Nina? Biasanya bekerja di mana ya? Terima kasih. Iya. Nah, jadi kalau untuk dependent di UK ini berdasarkan pengalaman teman-teman saya ya, mereka ini seringnya
Bahkan hampir semuanya itu pasti bekerja di kampus. Karena kalau bekerja di kampus itu, bekerja di kampusnya ini sebagai ini ya, cleaning service. Nah, kalau bekerja di kampus ini waktunya cukup fleksibel, kemudian hanya beberapa waktu saja gitu ya. Jadi satu hari itu mungkin 3 jam, seperti itu jadi pekerjaan utama mereka. Kemudian setelah bekerja di kampus, mereka biasanya ada yang bekerja di sekolah lain, sebagai cleaner, kemudian bekerja di supermarket seperti itu. Kalau di tempat saya sih selama ini masih belum ini ya, belum ada dependen yang bekerja di kantoran seperti itu. Jadi masih ke ranah seperti ini ya, menjadi cleaner di sekolah-sekolah atau di kampus seperti itu. Dan itu menurut saya berlaku di beberapa daerah lain juga termasuk Oxford sih. Jadi banyak juga dependen yang saya tahu bekerjanya memang masih dalam lingkup kampus gitu. Jadi mungkin bisa pantengin aja website-website yang ada di kampus untuk job opening yang sedang dibuka gitu. Ini ada pertanyaan follow up dari Mbak Dorifa. Kalau Tesco ada kartu langganan kah Mbak? Aku sahabat Aldi nih katanya. Kalau Tesco ada ya Mbak? Setahu saya. Ya, Tesco itu ada club card dan itu benar-benar ini ya, benar-benar real gitu loh penurunan harganya. Jadi ada harga untuk umum dan harga untuk club card. Tapi sayangnya nggak semua barang sih, hanya beberapa saja. Tapi udah cukup lumayan sih buat ini ya, mengurangi budget pengeluaran seperti itu. Biasanya tuh terutama untuk produk-produk dari Tesco-nya langsung. Jadi kadang ada beras yang memang merek Tesco-nya. Nah itu biasanya Lebih diskonnya murah. gitu. Iya. Jadi Kalau Tesco itu yang paling terkenal adalah ini sih telur itu ya, 15 telur satu pak itu loh. Itu di mana-mana kayaknya belum ada sih yang semurah Tesco atau Lidl sih seingat saya. Tesco dan Lidl itu yang menjual 15 telur mix egg size gitu ya. Itu. Oh, ini ada tips juga dari Mbak Jati Safitri. Katanya saya PhD student di Glasgow. Katanya suaminya kerja di Tesco bisa full time 40 hours per week. Gitu. Wah ya lumayan banget sih sebenarnya. Jadi biasa tadi juga tips-tipsnya dari Mbak Nina. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan lagi mungkin boleh ditambahkan di kolom chat. Tapi kalau udah nggak ada, mungkin ada tambahan kah dari Mbak Nina? Jadi saya tiba-tiba keinget sama pengalaman teman saya. Jadi teman saya tuh membawa dependent, kemudian dia tuh sebenarnya sudah memiliki jabatan yang cukup strong ya waktu pas di Indonesia. Kemudian waktu di UK-nya, dia pengennya melamar pekerjaan di kantoran seperti itu. Ada beberapa teman yang bilang itu nggak mungkin gitu ya, karena kita orang asing. Kemudian kita masuk ke ranah profesi yang apa sih saya kurang tahu tuh penggunaan kata-katanya apa ya. Intinya bekerja di kantoran seperti itu ya. Nah, ternyata teman saya itu bisa loh jadi ini kalau nggak salah dia sebagai supervisor apa di kantor mana gitu. Dan ternyata bisa bekerja resmi seperti itu. Jadi kadang nggak disangka-sangka juga ya Mbak, karena memang banyak sekali sih stereotipnya kan untuk international student atau mungkin untuk orang luar yang tidak berkenegaraan Inggris itu lebih sulit untuk cari pekerjaan di sini. Tapi ternyata banyak juga pengalaman orang-orang yang berhasil gitu. Karena saya juga kenal sih ada satu student di Oxford yang istrinya itu bekerja di salah satu kantor besar juga di London gitu. Jadi dia commute sehari-hari Oxford London gitu. Jadi akan bisa jadi opsi juga untuk teman-teman yang mungkin bawa dependen dan masih ingin melanjutkan pekerjaan profesionalnya di UK, karena yang pastinya opportunity-nya banyak, tinggal kita cari aja gitu ya. Yang Iya. Ya, jadi intinya bekerja sesuai bidang itu ternyata possible kalau di UK seperti itu. Jadi rezeki-rezekian sih sebenarnya dan jangan menyerah kalau yang berencana membawa dependen seperti itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak. Ini banyak sekali yang kirim message juga di chat. Kalau hari ini
pemaparan materinya sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat relatable untuk kita sebagai student. Dan untuk teman-teman yang mungkin pengen nonton ulang gitu, karena tadi tipsnya sangat bermanfaat dari Mbak Dera dan juga Mbak Nina, dan pengen nonton ulang gitu, dan mungkin pengen akses lagi informasi-informasi yang tadi dipaparkan oleh Mbak Dera dan Mbak Nina, kemungkinan nanti akan di-share di YouTube-nya Fatayat, tapi untuk menunggu kapannya bisa dicek aja lewat Instagramnya Fatayat NU UK. Nanti akan dirilis informasinya perihal kapan akan sudah diupload atau belum di YouTube, atau kapan akan diupload, nanti akan diteruskan di Instagramnya Fatayat NU UK gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen nonton ulang mohon ditunggu dulu. Jadi insya Allah tapi nanti akan diupload di YouTube-nya Fatayat NU. Jadi terima kasih atas partisipasinya hari ini. Mbak Fasa, mohon maaf, ini ada pertanyaan terakhir sebenarnya. Ada yang bertanya, untuk visa apakah diganti ke visa kerja atau dependen? Itu tetap visa dependen ya. Ya, Jadi sebenarnya visa dependen itu ini ya bisa digunakan untuk bekerja, tapi hanya selain beberapa pekerjaan. Kalau nggak salah, saya masih ingat salah satunya itu adalah sebagai sports person atau orang-orang yang bekerja di ini ya di bidang olahraga seperti itu. Itu baru menggunakan visa khusus seperti itu. Tapi kalau udah visa dependen, mau bekerja di tempat manapun masih bisa ternyata. Ini ada pertanyaan lagi. Sebelum bisa bekerja harus melengkapi persyaratan apa saja? Nah, kalau yang ini memang harus dicek di ininya sih, di websitenya sih. Iya, karena Ya, ya, kalau untuk dependen ya. Tapi kalau untuk mahasiswa yang ingin menjadi graduate teaching assistant kayak gitu, itu syaratnya itu adalah yang pertama itu harus lulus ujian dulu, ujian kualifikasi. Kemudian dan tidak diperkenankan melebihi berapa jam ya? 20 jam per minggu kalau nggak salah. Kemudian dan tidak diperkenankan lagi menjadi GTA di tahun terakhir sebagai mahasiswa PhD. Seperti itu. Ya. Baik, jadi kalau saya nggak salah itu informasi soal visa. Jadi kalau kita punya visa student sekalipun biasanya ada tertera jam maksimalnya gitu, kita bisa kerja berapa jam per minggu gitu. Jadi ya Allah semua yang sudah di granted visanya oleh pemerintah UK itu punya kesempatan kerja yang sama. Untuk cuman Ya. beda paling ada minimum working hours-nya ada atau maksimum working hours-nya. Gitu. Iya. Apa ada lagi ya? Oh, ini udah ada beberapa pertanyaan yang dijawab sama Mbak Jati Safitri juga. Untuk nomor pekerja dan lain-lain bisa mengurus NIS atau National Insurance Number dan bisa di-apply online. Ya. Iya. Kira-kira ada lagi kah? Sudah semua kayaknya ya, Mbak. Udah nih. Karena Iya. jamnya sebenarnya udah ini ya, udah melebihi. Nggak apa-apa karena tadi sangat-sangat bermanfaat jadi pada excited untuk nanya. Alhamdulillah banyak yang ikut. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas partisipasinya semua Mbak Mas yang sudah hadir hari ini. Mbak Nina juga sebagai narasumber kita hari ini yang sudah berbagi pengalamannya yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada lagi lain waktu kita ketemu secara langsung atau virtual. Terima kasih. Untuk teman-teman semua, nanti kalau ada pertanyaan tambahan mungkin bisa di DM aja di Instagramnya Fatayat untuk kita hubungkan ke Mbak Nina atau Mbak Dera gitu. Termasuk juga untuk recording dari webinar kita hari ini gitu. Jadi terima kasih banyak ya Mbak Nina atas Ya, kesempatan. sama-sama. Terima kasih juga untuk mbak-mbak dari pengurus Fatayat NU UK yang sudah mempercayakan saya untuk jadi moderator hari ini. Terima kasih banyak karena pemaparan materinya ternyata bermanfaat juga untuk saya yang masih berstatus student di sini gitu. Jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk bertemu lagi di lain waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum.